chat, sambil lihat respon Anda. So ini adalah NDO dimulai dari dibuat bulan Mei 2020 oleh pengalaman saya, pengalaman leader-leader hebat, gitu ya teman-teman. Ini caranya sih, how to do-nya. Karena saya nggak mau Anda datang ke bisnis ini atau ke AFC, Anda join, mungkin karena iming-iming, lalu Anda akhirnya stuck. Lalu Anda tanya ke upline Anda, upline, kenapa sih lu bisa sukses? Lalu upline Anda cuma bilang gini, usaha terus, pantang menyerah. Bukan sebuah jawaban yang baik, bukan yang buruk juga, tapi bukan jawaban yang tepat. So, NDO ini adalah jawaban-jawabannya, step by step-nya, how to do it this business, gimana mulainya. So, Anda harus mulai dari sini, teman-teman. So, pertama di bisnis ini, teman-teman, saya selalu berulang-ulang untuk bilang, bisnis ini yang bikin join bukan produknya. Ngerti, teman-teman ya? Tidak ada satupun member AFC yang join karena produknya hebat. Enggak. Dari mana? Tapi siapa yang bawainnya. Saya selalu bilang, kalau karena produknya hebat, maka saya ketok-ketok rumah Anda. Ketok-ketok nih. Bawa produk ini. Misi, Bu, saya jualan produk dari Jepang. Paten, bangkitin orang mati hidup lagi. Harganya berapa? 1.650. Anda nggak akan beli. Betul ya? Tapi siapa yang nawarinnya, itu yang penting. Karena mungkin Anda percaya dia. Mungkin ada sejarah atau something tentang dia. So, bisnis ini bukan sebuah jualan produk, teman-teman. Banyak MLM sekarang hadir. Bukan AFC ya, MLM lain, bawa apalah, dari mana lah. Mereka nggak pernah sadar bahwa produk sesungguhnya bukan produknya, tapi kitanya. Pak Ernestnya, Bu Helennya, Pak Mike, saya, dan Anda. Kita adalah produk sesungguhnya di AFC, teman-teman. So, waktu Anda join di bisnis ini, jangan jual barang. Ngerti ya, teman-teman ya? Jangan jual barang. Karena kalau Anda jual barang, Anda salah di platform ini. Karena kita adalah platform network marketing. Multi-level jaringan. Kita bukan konvensional. Jadi Anda bukan SPG-nya AFC, teman-teman. Jadi di sini, yang pertama kali Anda datang, adalah Anda sharingin. Bukan manfaat bisnis ini. Bukan bonusnya di sini. Kenapa belum manfaat? Karena Anda belum minum produk. Betul ya? Inden. Apa yang mau Anda sharingin sih? Produk aja inden, Anda nggak megang, Anda belum tahu manfaatnya. Apa sih yang Anda mau sharingin tentang itu? Anda sharingin pengalaman orang lain, boleh nggak? Boleh, tapi bukan itu saatnya. Saat Anda baru jalankan di bisnis ini, yang Anda sharingkan bukan itu. Bukan bonusnya juga. Anda belum punya bonus, apa yang mau di-sharing? Setuju ya? Tapi yang Anda sharingin adalah kenapa Anda bergabung di bisnis ini. Itu akan merubah semuanya. Percaya saya. Jadi di bisnis ini, teman-teman, andai kata saya teman Anda, oke? Sekarang ada 1.000 orang di Zoom, ada ratusan orang di Facebook, dengarkan saya hari ini. Andai kata saya adalah teman Anda hari ini. Lalu saya nawarin produk Anda. Langsung Anda kacamatanya, saya cuma penjual online aja biasa. Kemarin jual kue, kemarin jual makanan, hari ini lo jual SOP. Ngerti ya? Maka kemampuan orang mau mendengarkan atau tertarik turun. Karena memang Anda cuma just penjual. Tapi kalau Anda teman saya, Anda tahu saya anti MLM, saya muak sama MLM, saya hidupnya cukup berada. Tiba-tiba saya bergabung di AFC, tentunya Anda lebih tertarik mendengarkan. Kenapa seorang pengusaha sukses, aminin aja ya, anggap aja Niko, bergabung di bisnis ini. Padahal Niko nih anti MLM juga. Soalnya dulu kalian pernah tawari MLM, saya nggak mau oleh MLM. Tapi saya hari ini bergabung sama AFC. Tentunya alasan bergabung itu jauh lebih penting. Ngerti ya? Nah, itulah yang bikin bergabung, teman-teman. Ingat, alasan bergabung adalah semuanya.
Itu nomor satunya. Kenapa seorang Niko anti MLM pengusaha sukses gabung di sini? Bukankah itu yang Anda mau dengar sebagai teman baik saya? Bukan barang yang saya jual. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi jangan mulai salah dulu. Boleh nggak Anda sharingin tentang manfaat produk? Boleh. Boleh nggak Anda sharingin tentang bonusnya? Boleh. Tapi belum saatnya. Ngerti? Oke? Jadi bukan nggak boleh. Boleh. Tapi bukan saatnya sekarang. Nanti. Karena saya sebagai teman Anda, yang saya mau dengar adalah kenapa Anda bergabung di bisnis itu. Karena apa? Karena yang bikin orang datang bergabung di bisnis ini juga karena Andanya. Ingat tuh, yang bikin orang bergabung di bisnis ini karena Andanya, bukan produknya. Andanya. So, Anda harus sharing dulu yang pertama kali adalah kenapa sih Anda percaya sama AFC? Kenapa sih Anda yang anti MLM 20 tahun, 30 tahun masuk di AFC? Kenapa sih pebisnis sukses, pengacara kondang masuk di AFC? Itu alasannya. Itu yang bikin closing. Paham teman-teman? Bukan Anda presentasi apa itu AFC, manfaat SOP, UTSU, Subarasi, bonusnya, itu yang bikin orang bergabung. Bukan. Yang bikin bergabung kenapa Anda ada di AFC. Ingat, Anda mau sharing bonus, Anda belum punya bonus. Anda mau sharing manfaat, Anda belum boro-boro minum produknya. Megang aja belum, apa yang mau di-sharingin sih? Oke ya. Jadi Anda sharing ke teman-teman, kerabat, Anda bisa lewat sosial media, bisa by WhatsApp, atau by telepon, karena Anda cuma sharingin diri Anda. Semua orang bisa lakuin itu. Semua orang bisa sharing kenapa dirinya bergabung di AFC. Bisa kan? Tapi nggak semua orang bisa sharingin manfaat SOP, Subarasi, Utsukusi ketika baru bergabung 1 hari pertama. Dia belum tahu, dia masih salah-salah, masih ketuk-ketuker manfaatnya, dia masih belum tahu apa yang mau di-sharingin. So, dalam bisnis ini teman-teman, ketika Anda baru bergabung, nomor 1, Anda sharingin dulu. Kenapa sih seorang Anda yang keras kepala dulunya, lalu akhirnya masuk ke AFC. Nomor 1, sharingin. Semua orang bisa sharing kan? Bisa. Semua orang bisa jelasin dirinya? Bisa. Tapi kalau nggak semua orang bisa sharingin bonusnya, nggak semua orang bisa sharingin produknya. Ngerti ya teman-temannya? Ini adalah langkah awalnya. Jadi saya nggak boleh nih sharing bonus. Bukan nggak boleh. Kan saya udah ngomong. Nanti, nanti buat orang di awal nggak pernah pengalaman MLM, dia sharingin dirinya dulu kenapa bergabung. Nah, so poinnya apa teman-teman? Jadi Anda pentingnya juga, atau tim Anda, atau Anda sebagai leader, pastiin dulu bahwa tim Anda bisa bikin kalimat-kalimat sharing yang baik. Oke? Itu penting. Jangan kenapa alasan bergabung? Ya soalnya teman-teman pada ikutan, daripada gue nggak ikutan, gue ikut aja. Nggak keren, nggak baik, nggak oke. Nah itulah kalian upline leader yang bantuin untuk review bagaimana mereka bergabungnya yang baik. Gitulah teman-teman ya. Karena merangkai kata-kata yang baik juga nggak mudah. So itulah bisnis ini enaknya apa? Kita bisa bekerja sama dengan downline, dengan upline untuk bagaimana sih kita bisa bikin kalimat yang baik kira-kira. Oke? Sampai sini oke nggak? Saya akan biasain satu step ke satu step, saya akan tanya oke nggak oke. Oke, let's say saya kasih contoh deh. Kenapa saya bergabung sharingnya apa ya Pak? Bayangin nih, ada pertanyaan dari HHWAFC. Kenapa saya bergabung? Sharingnya apa ya Pak? Nah, dia aja nggak tahu. Lihat kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Anda lihat nggak sih? Jadi Anda sendiri nggak tahu kenapa Anda bergabung. Lalu kira-kira apa yang Anda akan tawarkan ke orang? Apa? Coba. Jadi Anda akan biasa cenderung ceritain manfaat produk. Betul ya? Karena Anda nggak ada reason yang kuat, teman-teman, ada di sini. Anggap saya akan kasih contoh. Saya adalah sopir taksi di airport.
Saya udah sopir taksi selama 15 tahun. Mungkin bagi keluarga saya dan teman-teman saya udah nggak ada harapan untuk menjadi orang lebih baik. Mungkin bagi saudara-saudara saya tidak ada masa depan lagi. Karena teman-teman tahu ya, taksi di airport itu satu hari paling banyak dapat 2. Apalagi sekarang. Tapi akhirnya pada tanggal 17 Agustus, saya memutuskan untuk pertama kali dalam hidup saya, sebuah keputusan yang kira-kira akan mengubah hidup saya selamanya. Bahwa saya tidak akan lagi menjadi driver taksi untuk pertama kali selama 15 tahun. Saya tidak akan kerja lagi untuk impian orang, saya akan memulai untuk impian saya sendiri. Jadi ada seorang teman saya yang tawarin bisnis AFC, saya percaya sama dia, dan saya pilih mulai membangun impian saya sendiri karena selama ini saya hidup membangun impian orang. Dan saya udah percaya sama AFC, saya gade emas perkawinan istri saya, karena saya nggak bisa gabung awalnya. Dan puji Tuhan, sekarang bulan kedua saya udah punya income 40 juta, di mana saya udah bisa beli emas pengganti buat mas kawin istri saya yang saya pakai, dan sekarang tentu berlipat-lipat. So sekarang, waktu saya udah jalanin 2 bulan, saya udah buktikan, saya ingin bangun tim saya lebih besar lagi. Saya pengen gali impian saya lebih dalam lagi ke depannya. So teman-teman, saya lagi ajak kalian untuk percaya lagi bahwa impian itu bisa tercapai. Itu adalah salah satu kalimat sharing teman-teman. Itu tadi saya contohin sih. Itu saya contohin bagaimana saya bikin kalimat sharing yang sebenarnya juga sekaligus adalah kalimat closing. Nanti saya akan contohin lagi waktu di bagian sesi closing ya. Tapi kira-kira kalian harus tahu datang ke sini ngapain. Gitu. Saya pernah kemarin saya ke Bali, saya ketemu banyak tour leader nganggur. Karena kan di Bali waktu nggak ada turis, mereka nganggur semua. Saya bilang kayak gini ke dia. Kalau Anda datang ke sini, cuma karena sambil nunggu tamu ada, lalu Anda lanjut sebagai tour leader, sambil nunggu pandemi ini selesai, tamu nggak ada, Anda jalanin AFC, sambil nunggu tamu-tamu itu datang, saya bilang Anda nggak akan sukses. Mendingan Anda daripada buang duit, buang waktu datang di AFC, mending Anda jalanin yang lain. Tapi kalau Anda datang ke sini, karena Anda muak jadi tour leader, 30 tahun, Anda muak sama itu, Anda mau ubah hidup Anda datang ke sini karena Anda justru udah nggak mau jadi tour leader, maka Anda bisa sukses di sini. So Anda lihat tuh. Jadi apa yang Anda sharing adalah why-nya Anda. Kenapa Anda datang? Kenapa Anda join? Apa reason Anda? Kalau saya hari ini nanya ke Anda, kenapa Anda harus sukses? Anda pernah nggak dapat pertanyaan model kayak gini? Saya deh hari ini nanya ke Anda. Di sini ada 1.000 orang. Oke? Di Facebook ada ratusan orang. Saya cuma tanya satu pertanyaan simpel ke Anda. Kenapa sih Anda harus sukses? Pertanyaannya mudah. Jawabannya Anda bisa nggak kasih saya? Kenapa sih Anda harus sukses? Coba. Bisa nggak Anda jawab? Saya harus sukses karena saya ingin anak saya ini. Jadi Anda yakin Tuhan selama ini belum kasih kalian sukses, dan sekarang mau kasih Anda sukses hanya karena mau beli rumah, mau beli mobil baru, mau bahagian anak-anak. Coba Anda pikir, pertanyaan simpel itu. Hari ini kalau saya tanya Anda, kenapa sih Anda harus sukses? Kenapa harus? Itu yang Anda jawab. Kalau Anda ketemu jawaban itu, maka Anda habis training ini, Anda bisa bikin kalimat-kalimat. Kenapa sih Anda datang ke sini? Buat apa Anda datang? Itu hubungannya begitu loh. Hubungannya adalah, kenapa harus Anda sukses? Kenapa? Karena Anda datang ke sini buat perjuangin apa sih? Atau saya datang ke sini hanya untuk konsumsi produk. Oke, keluar aja dari training ini. Iya dong, karena Anda cuma mau minum produk aja. Nggak usah datang ke training ini. Nggak guna banget juga buat kalian. Mending kasih slotnya buat orang. Tapi jawab pertanyaan itu. Bisa nggak? Kenapa lu datang ke sini? Satu. Kedua, kenapa Anda harus sukses? Itu penting banget. Kenapa sih? Jangan jawab ke saya.
jawab ke diri Anda sendiri. Itu yang penting. Jadi itu yang Anda harus catat. Anda catat hari ini, jawab pertanyaan saya, kenapa Anda harus sukses? Pikirin dulu tuh malam tidur, oke? Setelah Anda udah ketemu jawaban yang oke, tulis baru. Jadi Anda datang ke sini buat apa? Itu nanti yang Anda tulis itu yang Anda sharingin ke orang-orang di luar sana, yang raguin Anda, yang sepelein Anda, yang anggap Anda nggak penting, yang ngecilin Anda, itu nanti yang Anda sharing ke dia. So, oke. Jelas di bab 1, teman-teman? Bab 1 aja setengah jam. Oke. Lanjut ya. Saya anggap lanjut ya, teman-teman. Karena ini udah setengah jam, kita baru di nomor 1. Itulah NDO sama saya, teman-teman ya. Saya yakin pasti beda. So, lanjut ya. Oke, nomor 2 adalah buat visi dan impian. Pentingnya Anda buat visi dan impian, teman-teman. Karena gini, saya umur 32 tahun. Beberapa list impian saya, udah saya coret semua karena achieve udah. Muluk-muluk ternyata bisa achieve juga. Dan saya benar-benar kejar. Bagi beberapa orang, saya yakin, yang dengar hari ini juga, mungkin dia udah dengar NDO belasan kali juga, tapi dia tetap nggak bikin impian dia, dream list dia. Karena cara buat visi dan impian, teman-teman, nomor 1, syaratnya adalah Anda harus visualisasikan. Maksudnya apa sih divisualisasikan? Anda pengen rumah, oke? Rumah impian Anda print, Anda tempel. Oke, nomor 1. Itu syaratnya. Nah, saya makanya tanya ke teman-teman. Anda hidup selama ini mungkin 20 tahun, mungkin udah 30 tahun, mungkin udah 40 tahun, atau mungkin udah 60 tahun. Ada impian Anda yang ke-achieve, ada yang belum. Pertanyaan saya, apa susahnya sih kalau Anda print aja sih gitu loh. Daripada Anda, sepele banget lah, nempel-nempel, males lah, ribet lah. Kenapa sih Anda nggak buat aja? Buang waktu Anda 5 menit doang kok, cuma ngeprint, atau datang ke percetakan 10 menit doang kok, datang. Anda tempel tuh rumah impian, mobil impian, jam impian, perhiasan impian, tas impian. Apa sih seberapa buang waktunya sih teman-teman kalau Anda cuma print aja, tempel? Kenapa sih nggak buat? Pak Ernest aja buat, Pak Mike buat, saya buat. Kenapa Anda nggak buat sih? Itu sih maksud saya. Apa salahnya? Toh impian Anda belum terwujud juga kan? Sekarang ada orang yang udah terwujud beberapa, kasih tahu, tempel. Kenapa sih penting ditempel? Nggak sepele loh. Karena gini, kalau Anda nggak tempel, Anda nggak ingat setiap hari. Ngerti ya? Jadi Anda udah save di handphone, atau Anda jadiin wallpaper gitu. Anda lihat, lama-lama hilang rasanya. Tapi kalau Anda tempel, Anda tahu bahwa itu kayak set goal Anda, target Anda. Itu bedanya loh. Kalau Anda tempel, di mana tiap hari Anda bisa lihat, Anda tiap hari jadi ingat dia. Ngerti ya? Tapi kalau Anda nggak tempel, nggak setiap hari Anda ingat. Bedanya kami pengejar impian adalah kami ingat setiap hari impian kami. Setiap hari kami ingin itu. Nggak pernah lupa sedetik pun sama itu. Tapi kalau kalian nggak tempel, lu bisa lupa. Hari ini nggak lihat, nggak ingat. Besok nggak lihat, nggak ingat. Tempel. Tempel. Print, tempel. Saya dulu cerita, saya tempelnya di langit-langit tempat tidur. Ngerti nggak sih? Kenapa di langit-langit? Jadi setiap saya mau tidur, kalau begini telentang, mau nggak mau saya harus lihat tuh impian. Setiap hari. Kenapa sih nggak dibuat? Heran saya. Sama kalian juga yang buat, yang kadang saya tahu ada beberapa leader-leader yang ambil materi NDO dan Anda presentasiin ke timnya. Saya hebat banget, tapi gini, jangan lu suruh orang buat tempel kalau lu nggak tempel. Ngerti ya teman-teman? Beda. Powernya beda, auranya beda. Jadi jangan Anda suruh orang tempel impian kalau Anda sendiri nggak tempel. Ya, itu bukan training lagi jadinya. Bullshit namanya. Nggak boleh. Kita punya tanggung jawab apa yang kita omongin, kita lakuin. Karena bisnis MLM ini kita udah enek sama kepura-puraan.
kebos-bosannya upline. Kita udah muak sama kepalsuan. Kita mulai bicara kebenaran. Kalau lu nggak buat, jangan suruh downline buat. Oke? Kalau lu buat, lu suruh downline buat. Karena suatu hari, kalau lu achieve impian, lalu downline tanya, apa sih caranya, gimana lu achieve impian? Lu bisa ngomong. Karena setiap hari gue lihat impian gue. Setiap hari gue kejar impian gue. Gue nggak pernah lupa sehari pun sama semua impian gue. Oke. Dan itu bukan bullshit. Tapi kalau lu nggak buat, jangan sekali-kali ngomong. Tempel impian Anda. Jangan. Lu nggak buat, makanya lu juga nggak achieve impiannya. Ngerti ya teman-teman ya? Saya nggak suka. Ini hal kecil sih bagi orang. Kan dia udah bagus bawain MDO, Pak. Saya nggak suka aja ada orang menceritakan kebohongan walaupun kecil. Tanggung jawab dong. Kita ngomong depan umum ini berani bertanggung jawab. Kita omongin aja apa yang kita udah lakuin. Saya juga sama. Saya ngomong ke Anda, cuma apa yang saya udah pernah pastiin terlakuin. Saya nggak pernah tuh ngomong ya kira-kira kayaknya belum tentu berhasil deh, gitu loh. Oh, saya nggak mau ngomong gitu. Saya ngomong ke Anda, apapun yang saya omong, tunggu ya laptop saya. Apapun yang saya ngomong ke Anda, saya bisa pertanggungjawabkan bahwa itu bahwa itu dilakuin. Itu penting kata Anda. Jadi Anda tidak tertipu teman-teman sama saya. Tidak ada yang ngadalin Anda. Jadi buat visi dan impian. Impian Anda nomor satu untuk achieve, nomor satu Anda visualisasikan ya, tempel. 5 menit doang teman-teman. Anda udah buang waktu Anda 30 tahun, 40 tahun untuk tidak mengejar impian. Kenapa sih Anda nggak tempel 5 menit? Oke? Nomor 2 adalah datang ke tempat-tempat yang Anda impiin itu. Penting. Datang aja. Yang cewek-cewek mau tas LV, datang ke counter LV. Belagak mau beli aja. Tes, pakai, pegang. Suatu hari saya akan punya itu. Tanya istri saya deh. Dulu waktu saya sama istri saya masuk ke toko berlian, mobil-mobil mewah, nggak ada pernah kami takut. Kenapa? Nanti saya bilang, pakai aja atau masuk aja. Suatu hari kita akan punya. Emang begitu caranya. Beneran. Dibanding ada orang mau rumah, lalu banyak marketing di mall yang nawarin brosur-brosur rumah, ambil aja nggak berani. Ambil brosurnya aja nggak berani. Ada mobil, contoh Lamborghini gitu loh. Kan semua orang mau mobil Lamborghini ya. Deketin aja nggak berani. Jalannya bisa muter loh. Udah jiper duluan. Nggak akan bisa achieve kalau Anda udah jiper duluan. Kalau saya jadi Anda, saya masuk aja. Peduli setan. Apa? Salesnya mau usir kek, mau enggak kek. Mau kita ada duit kek, mau nggak ada. Nggak ada urusan. Urusannya adalah ini impian gua dan gua harus punya. So, gue masuk, gue rasain. Bahkan saya pernah sama istri saya duduk berdua, saya di depan nyetir, dia di samping, masuk, ngobrol-ngobrol lama gitu. Orangnya Pak, gantian ada mau, iya nanti dulu. Beneran loh kami gitu. Kita kan orang gila. Kita kan orang-orang yang dianggap tidak mungkin, tapi kita mau buktiin mungkin. So, kenapa Anda takut punya impian aja nggak berani? Bikin. Satu, visualisasiin. Kedua, datang ke tempat itu. Siapa mau emas 1 kilo? Datang ke toko emas. Emas 1 kilo ada nggak? Berapa harganya? Nah, kalau Anda mau pegang dulu, emang begitu caranya? Emang begitu kok cara achieve impian? Emang mau gimana? Dari situlah kita akan, alam bawah sadar kita akan paksa itu ada, tuh nggak? Bikin semangat itu nggak berhenti gitu loh. Kalau Anda nggak percaya sama saya, kalau Anda datang ke tempat-tempat mobil mewah, pulang Anda nggak semangat, gue jedotin pala saya ke kaca. Pasti Anda semangat deh. Percaya sama saya, Anda bisa rasain semangat itu ada. Lahir. Karena saya kayak gitu. Saya aja kemarin ke tempat-tempat mobil mewah yang 12M, 25M gitu loh. Di Instagram saya orang kira saya mau beli. Agak, saya mau tambah impian saya. Gitu caranya. Pulang semangat saya. Kita harus tahu. Kita harus tahu apa yang bisa bangkitin semangat kita. Ngerti ya teman-teman? Punya impian aja nggak cukup ternyata. Anda harus kejar
impian Anda. Itu alasan Anda datang ke sini. Karena Anda selama ini hidup tidak pernah achieve impian Anda. Anda muak dikecilin, Anda muak dianggap sepele. Kita datang ke sini karena kita memutusin, kita bukan aja mau punya impian, tapi kita udah mau mengejar impian. Ngerti ya? Karena semua orang punya impian. Gembel juga ditanya, apa impian lo? Contoh gembel, bukan saya kecilin gembel. Apa impiannya? Pasti rumah, mobil. Sama. Kalau Anda, saya tanya hari ini sama Anda, jawabannya juga sama-sama semua. Rumah, mobil, paling gitu-gitu aja kan? Jadi apa bedanya kita sama gembel? Bedanya, mereka hanya ingin punya impian. Dan kita adalah pengejar impian itu. Tahu bedanya? Yang punya sama yang kejar. Kita orang kejar. Nanti. Kita pengejar impian. Di masa-masa sulit ini, kita tetap jalan impian kita di saat orang lain pilih menyerah. Oke? Oke nggak? Nomor 2. Oke dulu baru saya lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu pengejar impian. Mas Sigit saya hapus, biar slide saya, soalnya slide saya ada tambahan di belakang, jadi saya harus kalahin. Nggak apa-apa ya Mas Sigit, jangan patah hati. Ini driver taksi yang tadi saya contohin. Saifuddin, seorang driver taksi, megang SOP 100. Wah, jadi jangan gini, di MLM kan banyak yang nipu-nipu ya. Jangan katanya ini sopir taksi dulunya, ternyata dulunya dulu banget. Enggak, ini sopir taksi beneran. Sekarang kayaknya udah samurai atau dikit lagi samurai deh. Nih Mas Udin di tengah. Keren ya? Ini alasan, saya yakin Mas Udin, kalau saya bawa ke sini, dia bisa sharing kenapa dia bisa sukses di IC. Kenapa dia datang ke sini pun, saya yakin jawabannya baik. Seorang driver taksi, sekarang berubah nasibnya. Saya tahu berubah karena saya tahunya dia baru beli 2 rumah sama 2 mobil. Itu yang saya tahu tuh. Yang saya nggak tahu deh. Tapi tahu bedanya. Seorang yang punya impian dan pengejar impian. Tahu ya? Anda nggak bisa lagi kalau lihat kasus ini, saya ulang ya. Anda kalau lihat kasus ini, Anda nggak bisa lagi debatin kayak begini nih. Saya nggak ada temen. Menurut Anda Saifuddin temennya kayak apa? Satu. Saya nggak punya waktu. Menurut saya waktu adalah prioritas saja. Kalau Anda kasih ada, kalau nggak ada ya nggak ada. 2. Nomor 3, nggak ada teman-teman saya mampu beli. Menurut Ngana, teman-temannya ini bisa beli. Gitu loh. Saya nggak ada pengalaman MLM atau apa. Menurut Ngana, nanti ya, itulah video-video yang tadi saya setel. Anda bisa bikin 1000 alasan untuk Anda memaafkan diri Anda dengan kegagalan. Bisa. Nggak ada waktu, nggak ada teman. Baru main MLM. Nggak tahu harus ngapain. Tapi, kalau Anda punya reason kenapa kuat datang ke sini, itu semua akan patah sendiri, teman-teman. Anda kira Bushido itu tidak ditolak. Anda kira Shogun itu kalau prospek pasti diterima. Saya mau kasih tahu teman-teman gini, bahwa mereka hanya lebih banyak ditolak aja dari lu. Mereka 1000 kali lebih susah aja dari lu. Emang begitu. Ada beberapa tadi saya ngomong juga, orang sukses itu begini loh. Orang yang nggak pernah sukses tuh orang yang nggak pernah mengalami kesulitan. Sedangkan kami, bukan kami lah, Shogun ke atas, adalah orang yang justru tahu atau bahkan mencari kesulitan itu yang dia bikin mudah atau dia lewatin. Gitu loh. Mana ada sih yang nggak sulit? Mana ada sih orang nggak ditolak? Mana ada sih yang teman-temannya nggak jauhin? Mana ada sih saudara-saudaranya nggak jauhin? Mana ada sih? Alasan itu lu buat aja semua. Gitu loh. Ngerti ya teman-teman? Ini bukti nyata kok. Barang inden. Emang Mas Udin sekarang nggak inden? Anda keluhin inden ke saya.
Emang lu doang yang inden? Semuanya juga. Tapi ada satu yang bisa lewatin itu. Itu loh teman-teman. The power of dream, visi, percaya deh sama saya deh. Habis training ini, coba Anda renungin kenapa Anda datang ke sini sih. Gitu loh. Kalau mau bikin 100 juta per bulan, duit, nggak usah di AFC teman-teman. Di mana aja bisa. Iya dong? Pikir baik-baik alasan Anda datang ke sini ngapain. Kenapa Anda sukses? Jawab aja deh. So, lanjut. Saya balas lihat chat dulu nih. Berpuluh-puluh soalnya. Oke, lanjut. So far, so good. Daftar nama. So, teman-teman, saya selalu bilang ke teman-teman, buat hari ini yang baru bergabung di bisnis AFC, teman-teman, tadi Anda udah tahu ya, nomor 1 adalah sharing, nomor 2 adalah bentuk visi dan impian, karena itu adalah bahan bakarnya. Visi dan impian. Penting ada alasan kuat kenapa saya datang ke sini. Penting. Nomor 3 adalah baru teknis nih, teman-teman. Lihat di paling bawah ada H-H+3. Jadi waktu Anda bergabung, nah lihat nih, kalau H sampai H+2. Jadi H itu dihitung dari Anda baru bergabung, atau dihitung dari Anda mau serius dalam bisnis ini. Jadi mungkin 3 bulan ini Anda udah gabung, tapi masih belang bentong, sekarang Anda mau serius, jadi dari inilah dihitung. Nih, di sini juga ada H plus H+1. Nah, ini udah H sampai H+3. Jadi Anda baru bergabung, atau baru mau fokus, sampai ke 3 hari ke depan, Anda udah harus siap daftar nama Anda. Oke? Apa sih daftar nama? Anda harus bikin 100 minimum daftar nama. Bagi yang udah ikut dan udah buat dan udah jalan, tetap Anda yang dengarkan saya hari ini, buat 100 daftar nama ulang baru lagi. Kan daftar, ada yang bilang ke saya gini, ini jujur ya, ini antara kita aja ya. Nggak antara kita aja sih, ini ada ribuan orang di sini. Saya paling muak sama leader yang ngomong daftar nama saya udah habis. Itu udah ampun-ampun deh, saya paling gedek deh. Ini jujur-jujuran aja ya. Mungkin kalian kan kadang ngomong depan saya diem-diem, senyum-senyum aja. Tapi saya benar-benar ngap banget denger Anda ngomong 100 daftar nama Anda habis. Itu yang paling saya ngap. Benar-benar maaf banget nih. Saya pernah ikut trainingnya Robert Angkasa. Mungkin ada leader yang tahu Robert Angkasa siapa. Sampai hari ini dia masih sponsor loh. Sumpah mati. Saya ikut training dia pernah. Jadi ada leader-leader yang apa ya, yang hebat-hebat itulah, ngomong daftar nama habis. Saya benar-benar I'm sorry banget ya. Tapi kan saya nggak ngomong tuh depan Anda. Waktu Anda ngomong itu kan saya senyum-senyum aja. Saya benar-benar gedek banget denger kata-kata itu. I'm sorry. Bagi saya lu cuma males aja. Sorry ya. So, jadi Anda harus bikin daftar nama. Untuk kelompokin daftar nama, 100. 100 itu ternyata adalah minimum paling kecil. Tapi oke, semua orang buat aja dulu. Cara buatnya ada beberapa step. Ini yang boleh Anda catat. Nomor 1 adalah kategorinya dulu. Oke? Nomor 1 adalah kategorinya dulu. Apa sih kategori? Contoh, teman SD, SMP, SMA, kuliah. Oke? Tetangga, teman bokap, teman nyokap, teman saudara cowok, teman saudara cewek, teman gereja, teman pengajian, teman gosip, teman pijit bareng, tulis deh semua. Teman party, tulis tuh semua kategorinya. Teman mabok, teman tapi mesra, ya ada. Ini yang ngeri nih. Ini yang nggak boleh ada di list adalah teman tapi mesra. Itu aja yang nggak boleh. Yang lainnya boleh. Oke ya. Ngerti dulu ya, step pertamanya adalah kategorinya dulu. Ya, oke, semua masukin baik kategorinya dulu. Itu akan memudahkan Anda memikirkan nama-nama yang lain. Oke, gini deh, buat leader-leader yang nggak terima bilang daftar nama habis, saya tantang Anda, kalau anak Anda kawin, saya yakin daftar nama Anda 1000 aja ada. Gitu loh, bener gak? Coba anak Anda kawin deh, saya pengen lihat tuh daftar namanya. Cepet-cepet mah sebentar doang. Tapi kalau udah pasif income, ya kan? Income udah ratusan juta. Suruh buat daftar nama, males lah. Itu bener. Kita kan orang lapangan juga. Jangan dong pakai ngomong-ngomong daftar nama habis.
Karena sangat buruk, omongan itu sangat buruk. Karena downline juga akan duplikasi dong. Kalau upline aja ngomong daftar nama habis, downline juga bilang, oke, daftar nama gue juga habis. Betul nggak sih? Itu yang dia lupa, bahwa dia udah mulai jadi contoh. Dia udah mulai jadi patokan orang. Jangan dong ngomong daftar nama habis. Lu yang males, lu bilang habis. Jangan dong. Saya nggak percaya daftar nama habis. Kepala lu daftar nama habis. Buat kategorinya dulu, oke? Habis kategori, baru pikir nama. Nah, cara mikir namanya nggak usah peduli Anda kenal atau nggak, bukan kenal atau nggak kenal. Anda ada kontaknya atau nggak usah peduli. Jadi teman SD saya, Joko, Felisa, Santi, William, saya tulis aja dulu. Nanti nomor handphonenya saya cari, nanti. Nah, kenapa? Nah, di sini nih ilmunya. Karena kalau saya ingat Santi, maka Santi ingat saya. Kalau saya ingat William, maka William ingat saya, karena otak kita hebat banget. Dia akan pilih orang-orang yang masih di otak kita yang ke-save memorinya, pasti dia juga punya memori sama kita. Nah, ini adalah step-nya. Jadi, SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, banyak banget, nggak mungkin habis. Nggak boleh ngomong habis. Nggak mungkin habis, men. Kalau teman-teman yang kenal saya, itu satu alam sutra udah mention saya, kompleks saya udah member AFC semua, men. Gila. Gitu, jadi nggak mungkin habis. Oke? Nah, jadi kategori nama, jangan usah pedulin punya kontaknya apa enggak, di kanan baru habis nama, kolomnya baru prioritas. Prioritas atau enggak, contoh gini, maksudnya gini, oh, nih anak pernah join MLM, oh, nih anak adalah tukang jual online. Kalau dia tukang jual online kan dia mau dong jualan-jualan, atau dia mau dia terbiasa bisnis, atau nih orangnya temennya banyak, supel. Nah, itu kita bisa angka-angka prioritas, atau orang-orang yang kita kagumi memang attitude-nya baik, kita tahu background-nya siapa. Nah, itu kasih prioritas. Nah, orang-orang prioritas ini biasanya direkomendasikan Anda tidak presentasi dia. Jadi waktu Anda mau nawarin, mau kenalin AFC ini, atau Anda mau sharingin boleh Anda, tapi biasanya kalau dia mau minta lebih detail, Anda minta tolong sama upline Anda. Jadi orang-orang prioritas ini perlu ditemenin. Gitu ya teman-teman ya. Kan bisa via Zoom, kayak kita sekarang, bisa via telepon, bareng conference call. Ingat, orang-orang yang prioritas Anda direkomendasikan, ditemenin sama upline. Kalau upline di atas nggak mau bantu, cari upline ke atasnya lagi. Atasnya nggak mau bantu, cari atas lagi, oke? Bagi upline yang mau nggak bantu, kasih tau saya. Biasa bantuin cariin, atau saya bantuin ngomongin. Anda nggak boleh sombong. Anda nggak boleh mentang-mentang Anda udah di atas, atau mentang-mentang Anda udah jaringannya gede, jadi kesannya ada yang minta tolong ke Anda lagi, udah nggak boleh. Kasih tau saya kalau dia bilang kayak gitu. Nggak boleh. Karena kalau dia ngomong gitu juga, saya juga ngomong gitu juga ke dia. Kalau udah gede lah, gue juga nggak mau bantu lah. Kan lu udah hebat. Ya dong. Ini kan kayak begitu aja. Jangan. Buat leader-leaderku yang sudah ratusan juta bonusnya. Ingat bagaimana waktu Anda datang pertama kali di sini. Ingat bagaimana kita susahnya bangun ini. Jangan hancurin itu. Jangan pakai ego kamu untuk jadi sombong. Jangan. Karena cepat atau lambat diambil lagi sama Tuhan. Nanti kamu nyesel. Kita belajar, teman-teman. Dari kegagalan-kegagalan kita dulu, kenapa? Jangan jadi orang seperti itu. Jangan. Tuhan kasih kamu income gede, kasih kamu rezeki berlimpah, ada tujuannya. Bukankah kamu jadi bisa lebih banyak bantu orang, kan? Jangan ucapkan kata-kata yang sesakit itu. Karena saya dengar kata-kata itu, saya sakit loh. Ah, lu udah ke bawah banget, aduh lu udah jauh banget, lu ke dia aja deh. Lupa lu waktu datang ke sini gimana bangunnya. Lupa bagaimana susah cari downline. Lupa bagaimana susahnya cari orang jalan. Jangan dong kayak gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Kalian datang ke sini buat apa, ingat. Bagaimana kita susahnya jalan bisnis. Jangan hianati dengan sikap Anda. Saya nggak pernah pakai kalimat-kalimat kayak gitu. Orang datang ke saya,
Ya lu ke upline lo dulu deh. Nggak pernah lo. Jangan dong kalian gitu ya. Ini NDO nih, nanti kesannya buat top leader doang diomel-omelin nih kita sama Niko. Jangan. Nah, kalian yang downline-nya, andai kata begitu, ingat Anda juga jangan langsung baper. Anda nasihatin baik-baik. Bro, jangan dong, gue kan masih butuh lo. Gitu juga, jangan langsung ambil sikap sendiri. Ya. Oke, gue pindah jaringan. Wah, nggak boleh di AFC, nggak boleh pindah jaringan. Oke? Saya paling benci orang pindah jaringan. Jujur aja, saya benci banget. Lepas masalah Anda dengan upline Anda, tapi saya benci banget orang pindah jaringan. Oke, itu daftar nama ya teman-teman ya. Itu harus selesai. Ketika Anda baru bergabung, atau Anda mulai fokus, atau Anda sekarang mau reborn, jadi Anda udah bergabung 1 tahun tapi mau bangun semangat ulang, please do it this thing. Bikin daftar nama dulu. Bagi Anda yang hari ini dengar saya yang mengaku-ngaku daftar nama habis, please do this it again. Do this lah, lakuin ini lagi. Bagi Anda yang sukses tanpa bikin daftar nama, please bikin daftar nama lagi. Karena mungkin Anda jadi tambah sukses. Oke? Kenapa penting bikin daftar nama? Hari ini Anda lihat saya, dengarin saya ya. Anda ngomong cepat ya sama saya ya. Sebutin 10 nama teman baik Anda sekarang. Sebut yang cepat. Ngerasa nggak sih? Di nomor 6 sampai 7 atau 8 udah mulai ngerasa ya? Ngerasa nggak? Saya baca chat Anda dulu nih. Anda ngerasa nggak sih bahwa nomor ke-7, 8, 9 udah mulai Oke, kalau Anda rasain itu sebabnya kalian harus bikin daftar nama. Karena otak kita, sebutin 10 teman baik aja nggak bisa. Gimana mau prospek? Kalau prospek, besok Anda nawarinnya berdasarkan inget-inget aja. Oh, Santi. Bulan depan inget William, tawarin William. Udah join. Bulan depan inget Fanny. Udah join, telat. Gitu tuh ujung-ujungnya. Makanya, baru masuk penting Anda bikin daftar nama. Nanti ya. Karena kemampuan otak kita nggak kuat ternyata. Sebut 10 nama teman baik susah. Kecuali yang cowok-cowok nih, sebutin 10 nama cewek cantik. Wah, cepet dia. Sat. Gitu. Bercanda ya. Tapi ingat, lihat deh otak kita. Nah, kita harus tahu kemampuan otak kita itu. Oke? So, bikin daftar nama lah. Anda sukses tanpa bikin daftar nama? Bikin. Pasti lebih sukses. Anda nggak bisa, bikin daftar nama. Oke? Anda sukses atau Anda nggak sukses, bikinlah daftar nama. At least Anda bikin buat downline Anda deh. Jadi downline Anda besok kalau mau tahu what to do-nya, oh karena lo bikin daftar nama, gue juga buat deh. Gitu loh. Kalau Anda nggak buat diri Anda, buatlah buat downline Anda. Karena downline Anda yang kerja. Nomor 4. Saya lupa tanya. Nomor 3 udah oke semua teman-teman daftar nama. Anda udah catat ya? Please Anda catat. Kusmel, Inshela, Reni, Vera, Wena, Feni, Vania, Citra. Bagus juga nih, Faithful Squad. Nah, Stephanie. Boleh juga ada nama dia. Yang disebutin, kayaknya perasaan gue bukan teman baik lu deh. Enggak, bercanda ya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Daftar nama. Nanti kalau nanya, nanti. Kayaknya nggak usah ada pertanyaannya. Kalau training, apa yang mau ditanya? Anda do it aja. Percaya-percaya, enggak. Ini bukan diskusi. Oke, lanjut. Nomor 4 adalah AFC Knowledge. AFC Knowledge, teman-teman, saya akan share linknya hari ini juga. Jadi saya nggak suka suruh-suruh Anda, nanti Anda cari sendiri. Jadi saya udah sediain sendiri deh buat teman-teman. Tunggu ya, saya cari dulu. Jadi Anda, AFC Knowledge itu apa sih teman-teman? Itu adalah slide presentasi AFC. Anda harus dengerin tuh, kalau Anda udah bergabung ya, apa itu AFC, produknya apa. Jadi itu Anda siap. Nanti saya kasih tahu. Tunggu saya cari linknya dulu. Kasih waktu saya dulu untuk cari linknya dulu. Bukan ini. Tunggu ya. Nah, nanti saya akan chat linknya teman-teman. Tolong jangan Anda balas dulu. Biar teman-teman yang lain bisa lihat gitu ya. Dia bisa save, dia bisa nonton, berulang-ulang. Jadi tolong jangan ada chat dulu waktu saya share linknya.
Oke, bisa ya diajak kerja sama ya teman-teman ya. Kasihan soalnya. Ada aja yang butuh. Ada aja yang butuh. Oh, ini dia. Halo para leader, di sini saya akan bantu. Ini yang masih lama nih, nanti saya bikin yang baru deh. Ini yang lama nih, bukan yang baru. Tapi oke lah, penting ada dulu. Ini saya kasih linknya langsung. Oke, saya udah kasih. Tolong jangan balas chatnya dulu ya, biar orang bisa tahu. Please. Ada aja yang butuh. Kalau kalian mah mungkin udah enggak. Nah, IFC Knowledge itu mendengar minimal 5 kali sehari butuh komitmen. Oke, 5 kali kebesaran nggak apa-apa, 3 kali. 3 kali kebesaran nggak apa-apa, 1 kali. 1 kali sehari kelamaan, 2 hari sekali. 2 hari sekali kelamaan, 3 hari sekali, nggak apa-apa. Yang penting komitmen. Oke, teman-temannya? Itu link isinya adalah semua materi tentang AFC. Apa sih AFC, produk AFC, marketing plan-nya apa. Perlunya Anda siapin diri Anda. Jujur aja. Kenapa? Ingat, nah Anda boleh catat nih ya. Untuk sukses dibutuhkan ketika persiapan bertemu kesempatan. Jadi untuk Anda sukses sama dengan persiapan bertemu kesempatan. Oke, kesempatan ini urusannya Tuhan. Persiapan ini urusannya kita. Sampai sini oke ya. Persiapan urusannya kita, kesempatan urusannya Tuhan. Jadi kita harus siapin diri kita. Suatu hari ada yang nanya, apa sih SOP itu? Kita bisa jelasin. Apa sih SOP? Nggak tahu gue juga. Kope kata orang bagus deh gitu. Nggak bisa Anda kasih jawaban seperti itu. Ya udah paket diamond berapa? Nggak tahu gue. Nggak bisa juga Anda nggak tahu paket diamond berapa. Ngerti ya teman-teman ya? Anda perlu siapin diri Anda. Jadi ketika Anda mau sukses, Anda harus siapin diri Anda. Tool-toolnya, penguasaan produk, marketing plan, Anda harus siap. Jangan kalau Anda tawarin saya peluang, lalu saya mau bergabung diamond, berapa diamond? Berapa ya? 19.800.000 harga lama. Yang baru berapa ya? Kira-kira saya gimana dengernya? Lah, lu aja nggak tahu. Ngerti ya? Gimana gue mau gabung? Produk. Kalau Suba emang indennya sekarang tanggal berapa? Berapa ya? Aduh, gue lupa. Pokoknya masih inden aja. Iya, tanggal berapa? Tunggu, nanti gue tanya dulu ya. Lihat nggak sih? Anda nggak siap. Gini, teman-teman. Yang kita paling takut adalah ketika Tuhan kasih kesempatan kita depan mata, lalu kita nggak siap. Itu yang apes. Karena apa? Kita itu mati-matian berusaha siap. Jadi suatu hari Tuhan kasih kesempatan kapan aja ada orang yang kita idam-idamkan. Orang ini yang Anda anggap adalah bakal bikin Anda bushido tiba-tiba datang, lalu Anda nggak siap. Kira-kira apa? Ngerti ya? Itu yang kita yang paling buang kesempatan gitu loh. Jadi ibaratnya Tuhan cuma kasih 1 kali kesempatan buat kita. Kita lewatin dengan bodohnya. Nah itu yang saya nggak mau. Saya nggak mau Anda begitu. Saya mau Anda siap. Itu pentingnya tuh. Nah, satu link tadi adalah almost semua tentang AFC itu yang menurut saya Anda akan siap. Ya, saya akan buat versi baru. Tenang aja. Tenang aja kok Lee Min Ho. Boleh juga nama Koko ya. Artis Korea-Korea gitu ya. Lee Min Ho. Asal mukanya jangan Lee Min Ho. Bercanda ya. Nah, so teman-teman ingat kesuksesan adalah persiapan bertemu kesempatan. Jadi Anda harus siap. Itu yang paling. Jangan nanti aja lah. Jangan biasain tunda. Tidak ada orang sukses yang suka nunda-nunda pekerjaan teman-teman. Kayak saya deh. Saya mau kasih Anda link, nggak tunda-tunda dulu. Nanti saya kasih linknya. Nanti. Nggak bisa, saya kasih sekarang. Jangan tunda-tunda apapun. Jangan biasain jadi orang nunda. Nanti Anda ditunda beneran rezekinya. Gitu loh. Ingat ya. Ingat, kalian datang ke sini ngapain. Ini tahun 2021 adalah tahun yang baru buat kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk mulai kita ganti. Salah satu kebiasaan buruk kita, terlalu banyak menunda. Besok aja, nanti aja, ya gitu kan? Ntar aja deh, tarsok, ntar besok, lupa semuanya akhirnya. Padahal mungkin kalau Anda kasih link ke domain Anda hari itu bisa merubah sesuatu loh. Tapi ngasihnya juga besok juga udah besok, lupa akhirnya. Please,
kebiasaan tunda-tunda itu hindari. Saya mau kasih Anda link, nggak ada. Saya bisa aja dong ngomong, nanti saya kasih linknya. Nggak ada. Saya cari sekarang, saya kasih Anda sekarang. Jangan biasain tunda. Tahun ini, 2021, kita akan mengganti semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Salah satu kebiasaan buruk kita adalah suka menunda-nunda. Itu yang kita nggak boleh tunda-tunda. Hari ini mau lakuin. Mau kasih online hari ini lakuin. Sebisa, bisa sekarang. Karena itu jadi kebiasaan, menunda itu. Nanti Tuhan juga nunda kita. Kesempatannya mau dikasih hari ini, besok aja lah. Mateng deh kita ya. Jangan biasain nunda. Itu adalah kebiasaan kita. Saya kasih linknya lagi. Anda bisa scroll ke atas sebenarnya. Oke, hari ini kita belajar tahun 2021. Kita hari ini mau ganti kebiasaan kita, tidak menunda-nunda sebuah pekerjaan atau sesuatu hal. Tidak ada lagi kata-kata dari mulut kita adalah tarsok, entar, atau besok, nanti, nggak boleh lagi. Oke? Sepakat semua member AFC, kita hari ini sepakat tahun 2021 tidak lagi menunda-nunda. Biar kita juga tidak ditunda-tunda. Apa mau nggak bonus Anda ditunda dulu deh? Mau nggak bonus konnichiwa kita tunda dulu ya? Nggak mau kan? Janganlah nunda-nunda ya. Itu kebiasaan buruk teman-teman. Dan itu terjadi di alam bawah sadar kita. Menunda-nunda itu. Beneran. Percaya sama saya. Menunda-nunda itu nanti masuk ke psikologi alam sadar kita. Dan itu akan jadi sangat buruk. Lanjut, nomor 5 adalah tahap mengundang. Nah, teman-teman, di bisnis network marketing, bagi Anda yang awam, memasuki bisnis ini, Anda biasanya kesulitan dalam mengundang orang. Baik datang ngundang ke acara training seperti ini, atau datang mengundang ke acara LOP online, atau datang ke acara offline, Anda mengundang prospek, atau Anda mengundang dia ke acara seminar. Nah, perlunya Anda menguasai juga apa sih mengundang, bagaimana mengundang orang. Oke? Nah, cara saya ini teman-teman, ini kan cara saya, NDO saya. Memang tidak 100% pasti benar. Apa yang dimaksud? Ko Budi Darwin punya cara sendiri. Ko Adrian ada cara sendiri. Pasti orang punya banyak cara. Cuma ini adalah saya tidak mengajarkan Anda satu kiblat. Pentingnya Anda menguasai beberapa kiblat. Dari Ko Budi Darwin, dari saya, dari Ko Adrian, dari Ko Yohanes, biar lengkap aja. Gitu ya. Tidak ada satu cara yang pasti benar semua, nggak ada. Sama kayak cara ini belum tentu benar semua. Contoh Anda pengen mengundang ke acara dokter. Bagaimana ngundangnya? Kan kalau Anda MLM gitu-gitu kan agak nggak enak ya. Jadi Anda bisa ngomong bahwa adanya seminar gratis, yang Anda bisa konsultasi gratis, lumayan, bisa nggak bayar. Ada orang diabetes, Ci, ini ada dokter hebat banget loh, dia lagi bahas diabetes. Acaranya gratis dan Cici bisa konsultasi gratis. Datang aja Ci, lumayan, dia bisa bahas tentang diabetes, apa yang bagus buat diabetes. Ini dokternya pengalaman banyak loh. Nah, lihat nggak, cara ngundang banyak kok. Jadi Anda bisa kayak gitu. Kayak peluang bisnis setiap Rabu kan adalah LOP, teman-teman ya. Anda bisa undang teman-teman Anda dengan berbagai macam style. Anda ada kayak Ko Budi Darwin, dia ngundang, ya dia bilang, ini ada peluang bisnis. Kalau dia datang, dia benar-benar pasti mau. Ada juga yang nggak bisa digituin. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu masuk di mana. Kalau saya ya, ini kan sharing. Ingat, tidak ada satupun sharing yang pasti benar. Nggak ada. Tidak ada satupun yang bisa exactly how to do it. Kayak gini, gimana sih closing? Ngomong apa sih? Itu nggak bisa juga. Kenapa? Karena apa yang saya punya sama apa yang saya punya Anda lakuin belum tentu cocok. Sama kayak orang leader sukses pakai, sharing kita belum tentu cocok juga. Tapi at least Anda tahu ada cara itu. Ngerti ya? Jadi nggak ngundang itu, kalau saya nggak bisa jujur, berat buat saya untuk ngundang orang langsung datang ke Rabu jam 7 malam. Tiba-tiba dengar siapa itu AFC, apa itu produknya, apa itu marketing plan-nya, saya mengalami kesusahan. Nah, kalau saya jadi Anda, kalau saya susah ngundang di hari Rabu, ya saya undang di hari Sabtu. Akan lebih mudah mengundang orang di mana ada dokter, oke? Di mana dia akan konsultasi gratis, dia akan bawa materi tentang COVID ada, tentang diabetes ada, tentang stroke ada, tentang darah tinggi ada. Kan kita bisa adjust itu. Kalau kan darah tinggi,
Nih Sabtu, lu dateng deh di linknya di Facebook kok, tinggal nonton. Dia lagi bahas darah tinggi kok. Baik lo buat lo. Gratis, lu bisa konsultasi lagi. Lihat nggak sih? Itu kan bisa jadi dia ada wawasan baru. Bikin dia say yes jadi mudah. Karena nggak ada embel-embelnya. Peluang bisnis lah, AFC lah, atau apa nggak ada. Saya cuma jawab problemnya dia aja. Dia diabetes, oke ini lagi pas konten diabetes. Kok lu datang dong, nih bahas diabetes, penting buat lu, gratis. Lu bisa konsultasi gratis, lu bisa tahu juga. Iya dong, orang kebanyakan nggak ada waktu. Orang sekarang banyak waktu kok buat datang. Jadi Anda kalau nggak bisa datengin orang hari Rabu, ngundang Zoom, undang di hari Sabtu, ngerti ya? Sabtu kalau dia udah datang, dia udah denger, ya kan? Kan itu bahas produk juga. Nah, kok gimana? Kan kita bisa follow up dari sana. Baru kalau saya jadi Anda, saya bawa ke Rabu. Karena kan saya udah follow up, mungkin dia udah gabung, mau coba dulu produknya. Nah, lu mau tahu nggak produknya lebih detail? Hari Rabu nih yang jelasin. Baru saya bawa Zoom hari Rabu, itu saya. Tapi ada orang yang bisa aja ngundang di hari Rabu, ya nggak apa-apa. Tapi gini teman-teman, kalau Anda harus tahu gini, kalau yang ini nggak bisa, pakai yang ini. Gitu loh. Ini kan bisnis. Aduh, gue susah banget undang hari Rabu Zoom buat dengerin presentasi kita. Ya undanglah hari Sabtu. Sabtu nggak bisa, ya undang aja hari Senin. Lu ada anak muda nih sukses, Reza Andika, dia bisnisnya ratusan juta. Nah, dia mau sharingin gimana bisnisnya. Gimana dia suksesnya. Kan kalau NDO itu nggak ada bahas apa-apa loh. Bener nggak sih? Saya nih bawain NDO ini kan nggak ada harus MLM, nggak MLM loh. Gitu loh. Gimana step by step untuk dagang, sukses, bisa aja kok. Bisa dipakai ilmu di AFC, bisa enggak. Bener kok. Nah, Anda bisa, nggak bisa Sabtu ya bikin Senin. Pas Reza Andika, 23 tahun. Total income-nya miliaran loh. Emang iya? Mau nggak lo datang belajar? Ini katakan saya anak-anak muda juga. Yuk kita belajar dari Koko Reza yuk. You find the way. Anda cari caranya. Rabu nggak bisa, bawa ke Sabtu. Ada dokter gratis, konsultasi gratis. Sabtu nggak bisa, bawa ke Senin. Ada orang yang mau cara how to do this business atau apa. Senin nggak bisa, ada bawa Rabu. Senin, Rabu, Sabtu nggak bisa ya, Anda mau undang pribadi. Bro, gue mau ajak lo ngopi, udah lama. Udah lama kita nggak ketemu yuk. Nah, itu ngundang. Ingat, tujuan ngundang adalah bikin orang datang. Bukan presentasi. Ada orang terlalu banyak ngundang itu sekaligus presentasi. Ingat ya, tujuan mengundang adalah bikin orang datang. Bukan tujuan mengundang adalah bikin orang join. Beda. Jadi Anda tahu ya, ngundang bikin dia datang aja dulu. Gimana cara dia bikin datang di seminar dokter? Oh, kasih tahu ada topik-topik yang sesuai sama penyakit related dia. Kasih tahu ada orang yang dokter konsultasi gratis. Senin ada tentang training-training, Rabu ada peluang bisnisnya. Mungkin ada juga yang suka ngundang buat peluang bisnis, gimana kita ingat tujuan ngundang bikin dia datang. Jangan lu presentasi. Oh, ini ada bisnis bagus nih dari Jepang. Nanti Rabu itu namanya presentasi. Tujuan ngundang bikin dia datang. Selama dia udah datang, tujuan ngundang Anda udah baik. Sampai sini oke? Saya balapan sama waktu nih. Ini udah boleh chat sih. Mentang-mentang, jangan chat dulu ya, biar bisa baca link, nggak ada chat. Saya sekarang butuh jawaban Anda, teman-teman. Lucu ya. Semuanya udah oke belum? Soal ngundang ya. Jadi Anda tahu, teman-teman. Ada banyak cara. Tujuan ngundang bikin dia datang. Rabu nggak bisa ngundangin, Sabtu. Sabtu nggak bisa, Senin. Clue-cluenya tadi saya udah sebut, oke? Oke? Saya tunggu dulu nih jawaban Anda nih. Thank you yang udah chat. Hebat orang-orang AFC. Lanjut, nomor 6 adalah kita mulai ke inti. Prospek dan branding. Ini adalah mulai kita masuk ke tahap penting. Anda boleh catat ini, karena ini adalah salah satu bab-bab yang udah mulai penting ya. Prospek dan branding. Apa arti prospek, personal branding? Gini teman-teman. Sebagian orang menganggap prospek itu adalah presentasi. Jadi kayak gini, gue lagi prospek nih, jadi anggap aja dia lagi ketemu orang dan dia lagi presentasi. Setuju nggak? Saya mau ajak Anda komunikasi dulu. Jadi ada orang yang misleading atau misunderstanding tentang apa itu prospek. Bagi dia prospek itu adalah duduk dan dia lagi presentasi. Setuju nggak Anda dengan pemahaman ini? Jangan Anda udah NDO baru Anda ngomong.
Nggak setuju, bagus. Jadi, sekarang udah teman-teman udah pinter ya. Jadi gini, prospek bukan presentasi, teman-teman. Prospek adalah kita lagi mencari apa kebutuhan dia. Kita lagi find their needs, atau kita lagi cari hot button dia. Itulah prospek sesungguhnya. Jadi, saya selalu analogin gini. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi hamil, dan dia ngidam bakso, kalau saya kasih ayam goreng terenak di dunia, kira-kira enak nggak teman-teman dia makan? Coba Anda jawab saya. Kalau ibu-ibu hamil, ngidam bakso, saya kasih ayam goreng terenak di dunia, dia makan enak nggak? Coba Anda jawab saya. Nggak enak. Nah, itulah yang terjadi dengan Anda semua. Jadi kalau Anda datang prospek, langsung bilang, sebenarnya gue ada peluang bisnis dari Jepang yang sangat luar biasa. Gue jelasinnya berapi-api. Kata dia apa? Bagi lo luar biasa, bagi gue kagak. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti ya? Jadi Anda harus tahu kacamatanya. Jadi, prospek adalah mencari kebutuhan dia. Ibu-ibu ngidam bakso, kalau saya kasih bakso di pinggir jalan aja, bakso abang-abang, pinggir jalan, saya kasih dia, maka bakso itu akan jadi enak sekali. Setuju? Saya nunggu lagi nih jawabannya. Setuju? Setuju. So, dalam prospek, saat Anda one-on-one menghadapi orang, biasain dulu mencari tahu siapa dia. Kalau teman-teman yang roadshow, kalau leader-leader yang roadshow sama saya, dia tahu betul. Saya selalu tanya background-nya apa. Jadi saya harus tahu orang ini kira-kira butuh di mana. Butuh di bisnis, butuh di produk, atau butuh di visi misi, atau butuh apa? Atau di keluhan dia. Jangan pernah Anda offering, jangan pernah Anda tawarkan sesuatu sebelum Anda tahu dia butuh apa. Masuk akal ya? Kita tidak bisa menawarkan sesuatu atau men-sharingkan sesuatu atau menceritakan sesuatu yang kita tidak tahu apa goalnya. Sama kayak Anda naik taksi, terus ditanya sama sopir taksi, Pak mau kemana? Lu nggak tahu apa-apa, lu jawab apa? Muter-muter aja Pak. Gitu. Sama kayak di prospek. Biasain Anda tahu dulu dia mau apa. Oh dia sakit diabetes. Kira-kira kalau dia diabetes, dia butuh produk apa teman-teman? Saya tanya deh sekarang ke teman-teman. Kalau orang diabetes, kira-kira produk apa yang cocok buat dia? Coba jawab saya. Oke, bagus. Bagus. Jadi dia kira-kira butuh SOP. Ya udah saya nggak usah ceritain Utsu dong. Ngerti teman-teman ya? Saya nggak usah jelasin Bushido dong. Bener nggak? Saya nggak usah jelasin Unilevel apa dong. Saya nggak usah jelasin Utsukushi buat apa, Sensei Suru buat apa. Saya nggak usah jelasin Bushido apa. Saya nggak usah ajak sharingnya tentang Moskow dong. Ngerti nggak sih? Karena dia diabetes. Ngerti? Kalau ada ibu-ibu pengen cantik, pengen glowing, pengen kurus, kira-kira yang saya sharingin apa? Oke, jadi saya nggak usah sharingin yang lain, ngerti ya teman-teman ya? Jadi kita dalam prospek, dalam mencari kebutuhan itu, kita harus tahu betul dia butuh apa. Sama, kalau ada anak muda 22 tahun, baru lulus, belum kerja-kerja. Oke? Sehat bugar, kira-kira dia nggak sakit. Kira-kira kalau saya mau sharingin dia, apa yang saya mau sharingin dia? Itu saya mau tanya sama teman-teman. Bisnisnya, segot Anda dapat poinnya semua. Jadi saya jelasin lebih poinnya, apa modal bisnisnya, dia lagi cari pengalaman kerja, kenapa harus yang ini, kenapa AFC adalah pilihan yang tepat, dengan modal yang kecil, betul ya? Nggak usah saya ceritain manfaat Subarasi buat dia dong. Anda sepakat nggak sih? Anak muda 22 tahun, saya lagi cari kebutuhan dia, dan kira-kira perlu kebutuhan dia bisnis, apakah saya perlu ceritain SOP Subar? Di saat itu? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu, saat kita lagi ketemu orang, kita punya waktu bentar.
pengalaman saya, ketika saya berhasil menguasai keadaan, bikin dia tertarik atau terjawab kebutuhan dia, di 15 menit pertama, ingat, di 15 menit pertama, maka dia akan kasih waktu saya setengah jam lagi ke depannya. Sebaliknya, kalau saya gagal menjawab kebutuhan dia dalam 15 menit pertama, maka biasanya dia tidak akan kasih saya waktu untuk dia mau pahamin saya atau tertarik untuk 15 menit ke atasnya. Oke. So Anda biasa kalau prospek bertanya daripada Anda ngomong nggak jelas lah, wah bagus produknya, aduh. Orang yang Anda ngomong 22 tahun. Jelas-jelas dia lagi belum urgent untuk konsumsi SOP atau UTSU. Ngerti ya teman-teman ya? Padahal Anda bisa sharing yang lebih menarik tentang bagaimana Anda gabung di sini dari promo Ruby, modal 165 sekarang Anda udah hasilin 7 juta per bulan. Jelas bagi dia lebih tertarik itu daripada Anda dengerin manfaat ayah Anda minum SOP sendinya membaik. Ngerti ya? Jadi Anda pentingnya tahu 15 menit pertama itu menentukan waktu setelahnya. Nah, 15 menit ini Anda harus fokusin untuk cari apa kebutuhan dia. Apa background dia. Prospek itu. Semakin Anda tahu lawan bicara Anda, semakin tinggi rating closing Anda. Apakah dia dari orang mampu atau tidak. Penting nggak Anda tahu? Penting. Kalau dia mampu, Anda boleh mulai ceritain bisnis diamond. Kalau dia nggak mampu, Anda bisa mulai jelasin bisnis Ruby. Karena kadang kita gila. Orang yang nggak mampu nih, contoh, orang udah nggak mampu, kita tawarin diamond. Itu udah paling gila. Yakin lo nggak mau diamond? Nanti pas up lo, sayang lo. Gila nggak lo? Dia join aja Ruby lagi mikir gimana duitnya, Anda lagi mati-matian paksa diamond. Nah itulah prospek sesungguhnya. Anda harus tahu betul dia siapa. Apa yang dia butuhkan. Bagaimana kemampuan dia. Ngerti ya? Jangan kita ngomong-ngomong nggak jelas. Kelihatan nih orang ini udah mau bergabung. Jadi saya udah berhasil yakinin dia, bisnis ini oke, dia mau gabung Ruby, itu aja dia dalam hati kecilnya lagi mikir gimana cari duitnya. Kita lagi yakinin nggak mau diamond. Pas up loh, nanti rugi loh. Ini cuma 300.000, ini 550.000 sekali kerja. Lihat nggak? Lihat nggak posisi itu? It's very bad. Sayang. Malah untuk orang lama-lama, dia nggak join deh. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi kalau dia emang teman baik saya, dia stroke, dia teman baik saya, nggak ada cerita lo nggak diamond. Kalau saya ya, lu teman baik gue nyet, gue nggak ada manfaatin lo, lu nggak percaya sama gue. Lu nggak cukup minum 2 box nggak akan bikin apa-apa buat stroke lo. Lo harus minum 6 bulan, stabil, lo harus diamond, gue nggak mau tahu. Karena lu teman gue. Sama itu prospek kayak gitu. Kita udah tahu posisinya, teman baik, ada duit, bagi dia 20 juta uang kecil, kalau saya nggak ada cerita dia beli Ruby. Karena prospek. Saya udah tahu teman baik saya udah tahu kalau ngomong gini dia juga nggak akan kenapa-napa. Ngerti ya teman-teman ya? Disitulah prospek sesungguhnya. Anda harus tahu dia mampu atau nggak mampu. Educated atau nggak educated. Contoh dia nggak educated, nggak sekolah tinggi, nggak tahu tentang kesehatan. Lu nggak usah cerita regenerasi sel lah, stem cell lah. Lu aja nggak tahu apaan, lu ngomong lagi ke dia. Ngerti ya teman-teman ya? Kita ngomong pakai bahasa dia aja. Jadi kita harus tahu prospek itu gimana teman-teman. Kita ngomong hal-hal yang pulang aja dia udah nggak inget. Stem apa ya? Stem ikan itu, ngerti ya? Jadi terlalu ribet bahasanya. Jangan. Kita ngomong pakai bahasa dia. Itulah prospek teman-teman. Kira-kira ada ibu gaptek nih. Ada ibu-ibu udah tua. 65 tahun. Gaptek kira-kira. Kalau saya presentasi dia, apakah harus pakai laptop? Coba jawab saya. Coba saya pengen lihat deh. Betul nggak? Tidak. Karena orang tua, ingat ya, Anda prospek orang, harus lihat betul orangnya seperti apa. Anak muda. Jadi gini, karena orang kalau closing, dia cenderung akan ikutin apa yang kita prospekin. Kata-katanya, tool-toolnya. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga, kalau bisa pakai kertas-kertas aja. Jadi dia mudah duplikasi. Besok dia mau bergabung, dia tinggal cerita ke temennya juga ala gampang. Ngerti ya teman-teman ya? Semakin Anda bikin bisnis ini gampang, orang mudah mengikutinya. Semakin Anda bikin bisnis ini kelihatan sulit, maka orang akan sulit
Ngapain presentasi ke ibu-ibu atau orang daerah pakai iPad? Jadi kalau dia besok nggak ada iPad gimana? Ngerti nggak? Monkey see, monkey do. Orang cuma mau lihat apa yang Anda bikin waktu timing itu dia akan ikuti. Itu prinsipnya. Orang ngikut-ngikut aja gitu loh. Jadi jangan bikin sulit. Jadi kalau Anda suka nyatet, Anda udah tahu lah, catat mudah diduplikasi. Jadi orang bisa closing pakai kertas putih coret-coret aja. Besok orang yang Anda closing juga akan ikutin. Tapi kalau udah presentasi harus pakai iPad, ya kan? Keluarin tuh laptop. Waduh, ribet. Kalau saya bilang ribet lu kayak panitia, ribet. Mau diikutin aja ribet. Aduh, gua nggak ada iPad. Nanti bantuin gua dong pakai iPad, beliin gua iPad dong biar gua bisa ini. Jadinya begitu-begitu. Duplikasi hal-hal yang nggak penting. Oke, itulah prospek teman-teman. Semakin Anda tahu siapa orang itu, semakin baik keadaan ekonominya, kira-kira dia di bisnisnya atau di produknya. Kalau Anda nggak tahu, ajaklah ngobrol dulu, bangun hubungan dulu. Oke? Nah, kesalahan kita sebagai pemula adalah kita membangun hubungan ketika kita baru bergabung ke bisnis MLM. Baru deh. Contoh hari ini, Anda nih hari ini baru join AFC hari ini. Mulai deh besok say hello. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman SMP ku. Apa kabar? Baru deh mau bangun hubungan. Ngerti ya? Itulah kesalahan orang-orang yang baru di bisnis ini adalah dia baru mau menjalin hubungan ke orang dengan baik ketika dia menjalankan bisnis MLM. Lalu apa kata teman-temannya? Tumben bener nih orang. Grup ini udah 12 tahun berdiri, baru dia selamat pagi. Ternyata waktu lihat IG-nya, dia join AFC deh. Ngerti ya? Ngerti hubungan itu ya. Orang nggak bego-bego banget, teman-teman. Dia langsung tahu. Wah, ini ilmu-ilmu lama nih, kata dia. Ya kan, kita kan satu guru satu ilmu. Jangan mengganggu. Itu, ngerti? Jangan. Santai aja dulu. Anda mulai dari daftar nama Anda dulu pelan-pelan. Jangan tiba-tiba, bro. Waduh, si Adit nih, kemarin gue ajak ngopi aja, enggak. Hari ini nanya gue, apa kabar? Ngopi yuk. Wah, di IG-nya baru ngepost AFC nih. Orang langsung curigation dong. Wajar dong deh, curigation. Emang tiba-tiba Anda berubah jadi sosok yang menyenangkan. Wajar dong orang curigation, tiba-tiba Anda berubah jadi sosok yang ramah. Padahal dulu amit-amit. Ngerti ya? Nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Orang baca itu. So, itulah prospek. Ya, biasain tahu kemampuannya, daya belinya, background-nya, kira-kira dia cocok di mana. Jadi kita mulai tahu bagaimana apa yang kita tawarkan. Satu, jadi kita tahu dulu apa yang kita akan tawarkan. Nomor dua adalah bagaimana kita masuknya. Memulai kata-kata itu kita jadi tahu. Karena kita udah tahu background-nya. Cerita dulu, ngobrol. Bokap gimana sekarang? Duh, bokap gue diabetes. Hah? Bokap lu diabetes? Oh, nah, masuk di kita, oh bokap diabetes. Saya udah tahu nih produk apa yang dijelasin, ya kan? Kalau nyokap gue kena COVID lagi kemarin. Oh, aduh. Tapi bokap nggak apa-apa. Lihat nggak? Saya jadi gali informasi itu, saya jadi makin tahu. Jadi kalau bagaimana Anda tidak tahu informasi tentang dia, gali. Itulah tujuan gali. Kalau bahasa gaul sekarang, kepo juga boleh. Jangan kepo-kepo di Instagram, lihat-lihat yang nggak penting. Ngeliatin cewek-cewek joget, ngeliatin nggak jelas. Justru guna sosial media untuk positif adalah kita bisa tahu kehidupan dia. Kita bisa lihat apa yang lagi dia jalanin, apa yang dia lagi seriusin, apa aktivitas dia. Dari situlah informasi itu kita bisa dapetin banyak loh. Serius. Bahkan, nah ini dalam branding, bahkan kalau Anda posting sesuatu, kalau ada tujuan targetnya, bahkan jadi bisa lebih kena. Contoh saya udah tahu nih, contoh ya, di sini Sherigan bapaknya diabetes. Lalu saya sengaja posting untuk bahas diabetes, untuk biar Sherigan bisa lihat. Hasilnya akan beda loh. Ketika saya posting, mulai ada targetnya. Pelan-pelan tapi halus. Lama-lama saya yakin Sherigan hubungin saya. Contoh. Nah itulah prospek teman-teman. Ketika Anda mulai mengetahui lapangannya, ketika Anda mulai tahu siapanya, kenapa dia, kebutuhan dia, maka kita mulai tahu bagaimana membangun komunikasinya. Kita mulai tahu bagaimana mencari solusinya buat dia. Ngerti ya? Tapi kalau lu nggak tahu apa-apa,
Anda nggak prospek, Anda nggak apa-apa, tiba-tiba ngajak orang ketemu, tiba-tiba sebenarnya gue ngajak lo ketemu karena gue ada peluang bisnis yang luar biasa. Apa kata dia? Kepala lu yang luar biasa, bagi gue kan nggak luar biasa. Ngerti? Ngerti ya teman-teman ya? Biasain. Nah, jadi Anda dengan mengetahui, maka Anda mulai tahu bagaimana menawarkannya, bagaimana masuknya, bagaimana sentil-sentilnya. Ada orang yang perlu disenggol-senggol dikit, ada yang enggak, ada yang harus to the point, ada yang enggak. Nah, itulah orang. Anda mulai belajar pelan-pelan. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau Anda datang-datang hubungi orang, ya gue join IFC nih, jadi gue ada sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Ya, nggak usah heran ditolak cuy. Gue ada produk bagus nih dari Jepang, bagus banget. Testimoninya udah banyak banget. Kak, mau coba nggak kak? Nggak usah heran men, lu ditolak. Bener-bener nggak usah heran. Karena saya yakin Anda pakai gitu aja ke mama kalian juga pada ditolakin men kalau gayanya kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Lanjut ya. Udah 8:30 cuy. Gila nggak sih waktu. Lanjut ya. Jelas ya teman-teman ya. Yes. Betul. Ada yang memang nunggu di prospek nggak mau nyari duluan. Ada juga. Ada yang dia nunggu kalian hubungi dia. Dia gengsi ke Anda. Ada yang memang dia yang datang. Orang tuh unik-unik, orang macam-macam. That's why semakin banyakin Anda branding. Nah, itu sisi branding tuh teman-teman. Itulah gunanya branding ya. Anda mulai posisiin diri Anda sebagai apa sih? Sebagai apa? Apa nggak tahu. Penambah masalah atau penyelesaian masalah, yaitu brandingnya di situ. Karena bagi Anda adalah penyelesaian masalah, tapi bagi orang lihat Anda adalah Anda penambah masalah. Jadi pentingnya Anda branding juga, posisi diri Anda, kasih tahu bahwa Anda fokus di bisnis ini, penting loh. Ada beberapa orang yang saya riset, ada orang tidak menghubungi Anda karena dia tidak menganggap bahwa Anda serius di bisnis ini. Atau cenderung malah kalau dia bergabung sama Anda, kayaknya akan bukan menuju ke kapal kebahagiaan, tapi akan menuju kesengsaraan. Ngerti loh? Makanya pentingnya Anda mulai branding diri Anda. Mulai kasih tahu kenapa Anda bergabung di bisnis ini. Kenapa Anda harus sukses? Apa impian Anda? Siapa tim-tim Anda? Siapa tim Anda? Seperti apa tim Anda? Apa visi misi tim Anda? Apa achievement tim Anda? Brandingin itu. Oke? Itu yang Anda brandingin. Jadi jangan ada orang merasa kalau ke Anda adalah penambah masalah. Atau jangan orang merasa bahwa orang ke Anda bakal ditipu. Ngerti ya? Atau jangan ada masalah orang menganggap Anda memang apa ya? Menuju ke kesengsaraan gitu loh. Disitulah tujuannya branding. Kasih tahu Anda siapa. Kasih tahu apa yang Anda jalanin. Jangan-jangan orang nggak tahu. Jangan-jangan tetangga sendiri nggak tahu Anda join IMC. Jangan-jangan teman sendiri Anda nggak tahu Anda join IMC. Apakah Anda serius di bisnis ini? Apa impian Anda? Kalau orang bergabung sama Anda, apa yang Anda akan lakukan kepada mereka? Itu dong yang Anda lakukan, men. Itulah branding. Tadi ini prospek dan branding. Ini saya jelasin branding. Nah, branding di sosial media itu ada jam-jamnya, teman-teman. Ada jam-jamnya. Jam paling baik adalah jam 11 sampai jam 1 siang. Nomor 1 ya. Di mana itu jam itu di riset karena saya dulu orang marketing S2-nya. Ternyata di sosmed itu ada jam-jam aktifnya, teman-teman. Jam 11 sampai jam 1 adalah orang-orang makan siang, orang-orang banyak megang handphone. Kan Anda sendiri juga kan, kalau makan siang megang-megang handphone, ya kan? Nah, itu adalah jam-jam yang baik untuk post. Jangan Anda post juga di jam-jam yang nggak ada orang ada. Jam 4 pagi Anda post, nggak ada yang bangun, ya kan? Kuntil anak, pocong doang yang ngelihat, nggak bisa. Jadi Anda harus post-post di mana jam-jam itu. Karena kalau Anda post, itu muncul di baru paling atas. Di Facebook, di Instagram, jadi orang lebih cenderung lihat. Yang jam-jam kedua adalah jam 3-an. Jam 3 adalah di mana detik-detik kalau orang kerja, atau dia nggak kerja adalah jam-jam jenuhnya. Titik puncak jenuh tuh jam 3 sore, teman-teman. Orang yang kerja, udah makan siang, udah apa, udah mau pulang, ya kan? Dia udah mau pulang kerja. Itu jam-jam di mana dia udah mulai jenuh. Nah, dia akan mulai megang handphone lagi. Itu adalah waktu baik lagi. Jam selanjutnya adalah jam 7 sampai jam 9 malam.
Jadi itu di mana adalah jam-jam di mana orang pulang kerja udah nggak di jalan, orang udah mulai mau tidur, atau orang yang belum tidur tapi dia lagi di handphone-handphonenya jam segitu. Nah itu Anda udah lihat ya jam-jamnya. Anda post terlalu sering nggak bagus juga, orang anggap spam. Terus Anda kalau post terlalu sering, artinya konten Anda pasti nggak terlalu baik. Ya dong, karena Anda bikin kata-katanya cenderung nggak lama dong, nggak mateng. Jadi nggak terlalu sering nggak baik, terlalu jarang nggak baik. Jadi Anda bisa tahu, minimum saya kasih tahu jam-jam itu ya teman-teman ya, ada patokannya. Ingat loh, jangan sampai Anda ngerasa gini, saya udah post-post di sosial media tapi nggak ada yang hubungi. Mungkin dia minta dihubungi. Ya kan? Mungkin dia minta dihubungi. Kalian lagi nunggu. Gitu, itulah jam-jam. Saya mau skip dulu abis ini sampai sini, oke? Kayaknya oke semua ya. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman yang nggak main sosial media, menurut saya ini adalah good time untuk Anda mulai bikin sosial media. Bikin Facebook sebentar kok. Boleh tanya anak yang nggak ngerti. Boleh tanya maknya yang nggak ngerti. Maknya sekarang mak di Facebook banyak loh. Instagram. Karena waktu Anda bikin baru juga banyak tuh, Facebook secara otomatis akan konekin Anda sama teman-teman lama Anda. Buat aja nggak masalah, buat jalin hubungan kayak nggak selalu buat AFC sih. Saya selalu kasih pendapat teman-teman tidak selalu buat AFC kok. Bagian teman-teman yang nggak punya sosial media, bikin tidak masalah kok buat jalin hubungan, buat Anda juga. Saya nggak terlalu apa-apa buat AFC apa-apa, apa yang nikung enggak kok. Anda buat sosial media kalau nggak mau sharing di sosial media juga nggak apa-apa. Yang penting menurut saya sudah saatnya Anda punya sosial media kok. Walaupun nggak terlalu aktif, tapi kenal teman-teman lama lagi. Mungkin dari situ ada jalannya ya. Lanjut. Nah, ini adalah hal yang paling penting di bisnis ini adalah closing. Nah, apa arti closing? Kalau tidak closing, kalau join diamond 1 bulan wajib. Oke, teman-teman. Dalam closing itu teman-teman yang Anda harus tahu artinya adalah penutupan. Oke, closing artinya kan penutupan. Jadi pentingnya kalian bikin kalimat-kalimat penutup setelah Anda presentasiin bisnis ini atau Anda bikin orang menarik di bisnis ini. Jadi ingat, nah yang bikin closing di bisnis ini bukan Anda presentasi. Yang bikin closing di bisnis ini bukan Anda bikin orang paham. Apa sih bikin orang yang itu, yang Anda presentasi tadi, yang AFC knowledge tuh. Itu bikin orang paham, teman-teman. Itu bukan buat closing, itu bikin Anda paham bisnis ini apa, harganya berapa, SOP apa, UTSU apa, SUBA apa, itu bikin Anda paham. Dan itu tidak bikin Anda closing. Jadi Anda nggak usah share-share link itu ke orang baru, orang nggak dikenal, nih dengerin dulu ya. Nggak kayak gitu. Nggak work like that. Oke? Itu untuk bikin orang paham. Dia udah tertarik, dia udah bergabung, baru kasih link itu. Untuk memahami. Ngerti? Jangan Anda share link itu nggak jelas. Nih, kasih linknya. More info. Hubungi ini kalau tertarik. Enak bener loh. Oke? Nah, closing itu teman-teman, kita udah mulai sepakat. Arti closingnya itu bikin orang tertarik. Orang kalau tertarik, dia akan closing. Closing tadi artinya penutupan. Tapi apa yang bikin dia closing adalah kalau dia udah tertarik. Oke? Nah, bukan bikin dia paham. Nah, jadi presentasi adalah bikin orang paham. Namanya aja presentasi. Ngerti ya? Nah, apa yang bikin orang tertarik? Nah, itu yang kita tahu tuh. Karena saya udah bilang ke teman-teman, tidak ada orang yang suka memahami sesuatu. Contoh, Anda beli mobil, siapa yang baca manual book-nya? Anda beli AC, ada nggak yang baca manual book-nya? Andai kata baca aja udah nggak ngerti juga. Gitu ya. Udah nggak baca, berusaha mau baca nih, nggak paham juga malah. Orang kita lucu loh. Orang kita itu kalau lihat manual book malah tambah pusing. Setuju nggak? Coba bener nggak? Anda nih, ngeliat manual book malah tambah pusing. Jadi orang kita ini sangat istimewa loh. Orang kita itu udah paling hebat. Dibikin manual book biar orang kita tambah paham, malah orang kita kalau lihat manual book tambah pusing palanya. Hebat gak sih? Nah,
Artinya, orang kita tidak suka memahami sesuatu. Itu artinya, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau bisa, Anda tidak berusaha bikin orang memahami itu konsepnya. Karena dia nggak akan paham. Kalau Anda berusaha bikin dia paham, lalu dia tidak paham, maka tidak akan terjadi closing. Karena tujuan Anda mau bikin orang paham. Oh, lo orang susah paham. Siapa sih yang ngerti bonus binary, teman-teman? Saya yakin hari ini ada 1.000 orang di Zoom dan ratusan orang di Facebook. Anda sendiri masih ada yang nggak paham tentang unilevel bonus. Sepakat atau sepakat? Betul atau betul? Coba saya pengen lihat. Oh, langsung cepet kan, sepakat, betul. Ada yang ketawa, wak. Oke. Jadi Anda sepakat nggak sih? Kalau Anda juga belum terlalu memahami, tapi Anda bisa closing kan? Nah itu yang saya coba jawab lagi nih. Anda nggak paham, tapi Anda bisa closing kan? Bisa. So artinya teman-teman tidak ada hubungannya ternyata. Jadi ini riset kan. Ini saya sendiri sih. Tapi ternyata kita bisa buktiin teman-teman, ternyata tidak ada hubungan memahami sesuatu untuk dalam bikin orang closing. Betul ya? So jangan kita jangan bikin bahwa cara bikin closing itu sulit, yaitu berusaha bikin orang memahami konsepnya, itu susah banget. Jadi kita jangan ke sana. Ternyata yang bikin orang bergabung di bisnis ini adalah kalau dia tertarik. Dia tertarik. Bukan dia memahami. Ngerti ya teman-teman ya? Saya punya Ronin tertua 85 tahun. Udah jelas ibu-ibu ini tidak bisa presentasi dong. 85 tahun coy. Baca buku aja matanya udah kagak lihat. Apalagi mau presentasi. Tapi ternyata dia bisa bikin orang menarik di bisnis ini. Dia sakit sendi, dia minum SOP, sendinya oke, dia ikut Tai Chi, dia cerita satu Tai Chi-nya join semua. Ternyata bisnis ini mudah. Yang bikin susah adalah kita sendiri. Harus presentasi, ini, itu. Terlalu banyak embel-embel. Esensinya kita lupain. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kita mulai bikin orang tertarik. Nah, Anda semua yang bisa jawab kira-kira apa yang bikin orang tertarik. Kalau orang sakit sendi, maka dia akan tertarik kira-kira ada solusi untuk sendinya. Betul ya? Kalau ada orang diabetes, maka dia akan lebih tertarik dengan produk yang kira-kira bisa membantu untuk sakitnya. Itu yang kita ceritain kan. Kalau ada orang cari bisnis atau orang cari kerja, dia akan lebih tertarik dengar sebuah konsep bisnis yang modal kecil, bisa dijalankan dengan mudah, produknya laku, perusahaan bukan sembarangan, dia akan lebih tertarik. Jadi Anda harus tahu apa yang kira-kira bikin dia tertarik. Itulah di prospek. Nah, closing ini kita menutupi, bikin kalimat penutupnya. Saat kita tahu kebutuhan dia apa, waktu kita prospek, lalu kita sharingkan kebutuhan dia apa yang menjawab solusinya, baru kita closing. Kasih kalimat penutup yang paling gila, bahwa lo tau lah, gue juga anti MLM lo, tapi gue jalanin bisnis ini udah 2 bulan, modal gue 3,3 juta, dan sekarang gue udah sebulanan 60 juta, Makanya sekarang gue datang ke lo, karena lo teman baik gue. Udah saatnya lo ikut gue, karena gue udah buktiin semua. Produknya gue udah bukti, bonusnya juga gue udah buktiin. Kalau belum terbukti, gue nggak datang ke lo. Gue lagi mau bangun tim gue, makin gede lagi, gue udah prediksi, bulan ini gue 80 juta, bulan depan gue udah pasti 220 juta. Dan gue butuh lo. Kita sama-sama, dan gue akan bimbing lo sampai 100 juta pertama. Mau nggak, Zak? Kita jalani sama-sama, kita bangun tim di Jakarta ini. Jakarta masih luas, Zak. Kita akan masuk di sini top 5 jaringan. Mau nggak, Zak? Kita jalan sama-sama. Itu closing, kalimat penutup-penutup itu. Itu kita buat tuh, teman. Dan itu butuh latihan. Anda menutupnya dengan manis. Itu kalian menutupnya dengan luar biasa. Sampai suatu hari, closing itu tidak terlupakan. Andai kata Reza masih kepala batu. Aduh, Nick, kayaknya gue belum dulu deh. Belum buka mata, buka hati. Ya udah, Zak, nggak apa-apa. Tapi inget ya, lu teman baik gue udah siapin tempat terbaik buat lu. Nggak apa-apa, Zak. Gue temen lu, dan gue siap nunggu lu. Kalau lu ready, lu kabarin gue. Saya ngomong gitu. Tiba-tiba ada temannya Reza, namanya Andri. Dia prospek Reza juga.
Tapi dia katakan dia ikut NDO. Jadi dia udah prospek dengan baik, dia sharing dengan baik. Tapi dia nggak closing. Saya closing. Reza akan ingat saya. Reza akan membekas saya. Lalu Andre dia tolak juga. Lalu datang Andre. Jovi prospek Reza. Akhirnya Reza matanya terbuka. Tapi dia joinnya ke saya. Karena saya yang closing. Ngerti ya? Itu pentingnya closing itu gitu teman-teman. Kita kasih kesan ke dia yang tidak terlupakan. So teman-teman gini, bisnis ini adalah bisnis ratusan juta. Bisnis ini adalah bisnis miliaran. Menurut saya, Anda perlu memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi prospekan Anda untuk bikin dia bergabung di bisnis ini. Karena momen bergabung dia di sini, tidak akan dia lupakan seumur hidup dia. Akan mengubah hidup dia. Maka Anda wajib membuat closing itu tidak terlupakan. Seorang leader yang hebat akan memberikan kesan dan closing yang sangat luar biasa, yang bikin tidak akan terlupakan. Gitu kira-kira. Sampai sini oke teman-teman? Anda mulai tahu. Iya Pak, buat member baru yang belum punya hasil puluhan atau Ini ada pertanyaan nih, dari Wersha, Bank of Samurai. Dia nanya gini nih, Pak, member baru yang belum punya hasil puluhan atau ratusan yang bisa diperhatikan bagaimana Pak untuk closing? Oke, saya contohin ya. Jadi gini teman-teman, closing itu nggak ada hubungannya sama bonus kayak. Itu tadi Reza teman baik saya, pas saya ada. Oke, katakan saya loser. Saya ada loser, saya adalah pecundang, bonus saya udah join 2 bulan, alhamdulillah 150.000, ya kan? Iya nggak? Bagaimana saya closingnya? Oke, katakan Reza teman baik saya juga. Saya ngomong gini, Za, gue udah umur 40 tahunan, Za. Temenan sama lo udah 20 tahun. Lo tahu gue bukan ayah yang baik buat anak-anak gue, utang gue banyak, gue juga bukan suami yang baik buat istri gue, hidup gue hancur-hancuran, keluarga gue berantakan. Tapi Za, gue udah 2 bulan ini gabung sama bisnis AFC, karena gue percaya dia akan bisa ubah nasib gue. Karena gue akan ubah nasib gue. Za, lu mau nggak? Sebagai temen gue satu-satunya. Gue udah nggak punya temen, Za. Seumur hidup temen gue cuma lu. Lu mau nggak? Gue nggak ngemis sama lu duit, tapi mau nggak? Lu support gue. Percaya sama gue lagi. Jadi tim gue. Karena gue akan berusaha jadi ayah yang baik, suami yang baik buat istri gue. Gue akan bangunin keadaan gue yang sekarang, karena gue gak akan begini lagi. Saat ini gue benar-benar butuh support teman-teman gue, Za. Dan lo adalah satu-satunya. Gue gak ngemis sama lo. Gue benar-benar nawarin peluang bisnis ini karena gue butuh lo ada di sini. Gue butuh support lo. Gue butuh lo percaya lagi sama gue. Mau gak, Za, lo bantu gue? Kira-kira contohnya oke gak, guys? Maksudnya saya miskin banget, nggak ada temen, nggak ada apa. Tapi teman-teman tahu bagaimana cara, apa itu closing. Gini, saya contohin ke Anda teman-teman. Bukan besok lu jadi gitu semua ya. Bukan besok teman-teman tiba-tiba, lu tahu kan gue bukan ini. Nggak gitu ya teman-teman ya. Saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa apa arti closing sesungguhnya. Bahwa saya lagi bicara dari hati saya ke hati Anda. That's closing. Closing itu tidak bisa ditolak, teman-teman. Anda nggak bisa tolak saya ketika saya udah closing Anda. Dan itu butuh latihan. Itu butuh ditolak. Jujur aja ya, Anda akan butuh ditolak banyak banget untuk menemui cara Anda. Anda butuh ditolak, Anda akan gagal, Anda akan menyerah, Anda akan mulai putus asa untuk menemukan cara yang benar. Soalnya teman-teman, Anda tidak tahu apa itu yang benar kalau Anda tidak pernah salah. Anda tidak akan tahu bahagia kalau Anda tidak pernah sedih. Sama, Anda tidak akan pernah tahu sukses kalau Anda tidak pernah gagal. Gitu ya teman-teman ya. Itulah closing. Saya mau leader saya treat closing benar-benar dari hati ke hati,
benar-benar worth it kayak bisnis miliaran atau ratusan juta, saya tidak mau Anda closingnya remeh. Ngerti ya teman-teman ya? Saya nggak mau Anda dikucilin orang. Saya nggak mau Anda diledekin orang di belakang. Ketika Anda udah tawarin, terus Anda ngomong, gimana? Mau coba nggak? Rugi loh, ini lagi booming. Lo nggak ikut nyesel loh. It's not closing. Nanti ya teman-teman, malah Anda lagi permalukan diri Anda. Anda kira-kira ngerti ya teman-teman ya? Tadi contoh closing adalah tujuannya itu. Oke? Lanjut ya. Itulah closing. Oke, menghadiri acara mingguan. Seperti ini teman-teman ya. Anda datang ke Zoom hari Senin, hari Rabu. Jadi Senin biasanya adalah sesi training. Siapa aja, Anda juga tidak perlu berkomentar kayak gini. Oh, kalau NDO Paniko, ini kalau NDO-nya si ini nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kita selalu bisa dapat pelajaran dari siapa aja. Ini lagi bukan adu-aduan ilmu. Ini bagaimana kita tetap belajar. So, setiap hari Senin adalah biasanya diisi adalah training. Hari Rabu adalah untuk itu. LOP, IFC Knowledge. Apa itu Product Knowledge? Apa itu Marketing Plan? Apa yang masih Anda bingung? Saya udah bosan datang 2 kali, jadi saya nggak datang lagi ketiga kali. Nggak boleh Anda ngomong gitu. Mau nggak tujuan kita berkumpul ini, teman-teman? Bukan, oke, kita bisa dapat pelajaran sesuatu. Hal yang kedua adalah kita perlu berkumpul bersama-sama. Karena kita mungkin suasananya down. Mungkin kita lagi putus asa. Itu tujuan kita berkumpul untuk semangatin lagi. Untuk bangkitin lagi. Bukan Anda datang ke IFC karena bosan acaranya gitu-gitu aja. Bukan kayak gitu. Acara itu datang buat kita semua, kita yang butuh. Saya sampai hari ini nggak pernah miss satu acara pun. Walaupun saya nggak datang, saya nonton di Facebook. Kalau Zoom kadang saya nggak datang, saya nonton di Facebook. Saya bisa-bisain saya harus ada. Apakah saya nggak enek denger slide LOP? Sangat enek. Bosen. Saya nggak boleh ngomong gini. Tapi saya penting hadir lihat semangat-semangat itu loh. Lihat chatnya, mereka saling sapa. Jambi hadir, Pekanbaru hadir. Semangat itu yang bikin saya semangat. Serius. Dan saya butuhin itu. Dan teman-teman ingat, pertemuan yang Anda tidak hadiri adalah pertemuan terpenting di hidup Anda. Ngerti ya? Jangan lihat Anda nggak boleh lihat kayak begitunya. Kita terbiasa lihat esensinya. Oh, Rabu kenapa harus datang sih? Untuk support. Untuk downline saya juga mau datang. Kalau Anda aja nggak mau datang di acara mingguan, lalu gimana downline mau datang? Ngerti ya? Saya suka sih lihat Anda bikin acara sendiri-sendiri, saya suka. Tapi saya selalu mohon ke mereka, tetap walaupun Anda bikin acara grup Anda sendiri, punya Zoom sendiri, tapi tetap downline Anda kalau acara kantor suruh datang. Tahu nggak kenapa? Karena Anda belum tentu punya komitmen seperti kantor. Kantor ini mau Natal, mau Tahun Baru, tetap ada acara itu. Mau kiamat juga tetap ada. Kecuali kiamatnya benar-benar makhluk dunia udah nggak ada, baru nih nggak ada. Itu komitmen. Karena apa? Belum tentu Anda biasain acara sendiri, tiba-tiba nggak ada, Anda lagi sibuk, nggak ada acara dong. Makanya biasain mereka tetap ada di aktivitas kantor. Karena yang charge bisa banyak, bukan saya aja. Bisa ada Pak Ernest, ada Budi Darwin, Kok Adrian. Pakai dong fasilitas itu teman-teman. Karena kami semua ngorbanin waktu datang ke sini. Pakailah. Ciptain komitmen mereka tetap datang ke situ. Mereka tahu setiap hari Senin ada jam 7 malam ada apa. Rabu jam 7 malam ada apa. Sabtu jam 3 sore ada apa. Ciptakan itu ada. Jadi Anda nggak ada pun bisa bawa ke sini. Tapi kalau Anda bikin sendiri, semua sendiri, kalian kira orang nggak bosan sama itu? Nanti ya, datengin ke sini dong. Itu tujuannya teman. Biar kita kerjasama. Oh, Semarang hadir, Sukoharjo, Ambon. Apa arti rumus 30:1? Oke, sorry tadi saya nggak jelasin ya. Nah, menghadiri acara mingguan itu teman-teman, rumusnya 30:1 adalah kalau Anda undang orang untuk datang ke acara mingguan Zoom kita, rumusnya adalah 30:1. Ngundang 30, datang 1. Itu yang Anda harus tahu kenyataannya. Oke, jadi teman-teman nggak ada lagi yang patah semangat. Aduh, susah banget ngundang 5, yang datang cuma 1. Itu udah bagus teman-teman, karena ngundang 30 yang benar datang 1. Emang begitu kok, kan by pengalaman. Oke, sampai sini oke.
Gila loh, ini udah jam 9 loh, 2 jam. Oke, lanjut. Back office knowledge. Wah, cara input, cara lihat jaringan, dan penyusunan titik. Buat teman-teman, buat leader-leaderku yang tersayang, saya mau bilang begini. Kalau Anda membantu downline-downline untuk input, Anda dalam tahap bukan sayang dia, tapi Anda dalam tahap membodohkan dia. Anda membuat dia lambat, Anda membuat dia bodoh, itu adalah tanggung jawab full Anda. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, saya udah pernah bikin nenek-nenek, oma-oma, 82 tahun, bisa login sendiri, dan bisa input sendiri. Buat teman-teman gini, mungkin awal-awal tahap Anda gini, dia tua lah, dia cincik lah, dia nggak mau pusing lah, jadi Anda bantu. Tapi cepat atau lambat, kalau Anda nggak ajarin beneran, maka Anda akan bikin dia lambat atau Anda akan bikin dia bodoh. Karena waktu Anda downline cuma 10-30 orang, saya yakin Anda bisa bantu. Sampai 100 orang pun saya yakin Anda bisa bantu, tapi udah mulai capek. Tapi bagaimana kalau menyentuh angka 1.000 orang? Bagaimana kalau menyentuh angka 10.000 orang? Dan saat 10.000 orang baru Anda mau nyerah, baru mau suruh dia nginput. It's too late. Itu terlambat. Makanya bagi saya gini teman-teman, bagi Anda yang nggak bisa input yang dengar saya hari ini, belajarlah. Karena cara input dibikin udah paling gampang. Saya udah pernah bikin oma-oma 82 tahun, bisa input sendiri. Maka nggak ada lagi alasan gaptek, Anda harus bisa. Hubungi upline Anda, minta diajarin. Saya juga ada link tutorial, saya kasih sekarang juga. Karena saya tidak suka menghambat-hambat sesuatu. Saya kasih kalian link tutorial bagaimana cara input. Ingat ya upline-upline ya, Anda bukan sayang downline Anda, tapi Anda lagi bikin downline Anda bodoh. Anda adalah leader yang membuat downline Anda bodoh. Ingat tuh kata-kata saya. Saya ulang-ulang terus tuh. Karena dia nggak akan maju jadinya. Bagaimana Anda bisa passive income kalau, bayangin nggak sih, kalau dia mau input aja, nunggu Anda, dan Anda downline-nya udah 10.000, itu loh, ngerti? Kita harus pikir ke sana bahwa ternyata nggak bisa. Makanya saya udah bikin, nginput itu mudah banget. Tanya namanya, username-nya mau apa, emailnya apa, handphonenya apa. Udah loh. Allahu Akbar. Udah selesai kerjaannya. Nggak ada yang susah. Tunggu ya, saya kasih tutorial dulu. Nih. Jadi, nggak usah lagi. Bagaimana cara melakukan registrasi member baru? Nah, ini saya kasih chat. Jangan balas ya. Jangan balas chat ini. Ini link tutorial untuk cara input. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih. Koniko, kalau kita punya grup lebih ke user dan kurang efektif ke bisnisnya gimana kok? Apa yang kita harus lakukan? Oke, saya akan jawab setelah saya... Oke. Sebenarnya saya mau lanjutin nih modul ini nih, masih ada nih. Tapi menurut saya nanti aja. Saya kalau gitu, karena ini belum selesai, saya akan janji atur 1 kali minggu lagi di waktu roadshow saya untuk kalian. Cuma ini waktu nggak bisa. Kenapa? Karena training Anda serap informasi ada batasnya teman-teman. 2 jam itu saya udah luar biasa bikin Anda bisa stay sama saya 2 jam. Tapi nggak bisa lebih, karena nanti apa yang masuk diingat jadi lewat, ngerti ya? Dan itu saya nggak mau. Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang satu yang saya jawab aja nih. Koniko, kalau kita punya grup lebih ke user dan kurang efektif ke bisnisnya gimana? Jadi gini, itu kesalahan Anda. Karena Anda cari user. Di bisnis ini, teman-teman, cari user itu gampang. Yaitu cari orang sakit, yang kira-kira butuh produk ini. Setuju ya? So, program yang ini yang saya bicarakan, NDO atau apapun, itu tidak berlaku buat dia. Karena user, Anda nggak perlu saya sharing apapun, training atau apapun untuk cari user. Dia sakit, ya udah kasih produk ini, bagus buat jantung, selesai. Anda yang harus mulai cari networker. Anda yang harus mulai cari leader, teman-teman ya. Ngapain cari orang sakit kalau ada orang sehat lebih banyak? Itu maksud saya. Bukan nggak boleh Anda cari user, tapi Anda jangan keluhin. Saya cari user, dapat user, lalu saya harap apa? User kita harap sembuh, bukan harap jalan. Orang yang kita harap jalan adalah orang-orang sehat. Orang-orang yang kita cari di sini karena bisnis. Oke teman-teman ya. Jadi kalau reason dia datang di sini karena mau konsumsi produk, ya udah.
Apakah ada user jadi seller? Apakah ada user jadi leader? Ada. Tapi text time. Ya tunggu deh, gue tunggu produknya ada efek dulu baru jalan. Oke. Kalau efeknya sebulan, efeknya 3 bulan, efeknya 6 bulan kemudian loh, ngerti ya? User is just as user. User akan jadi leader, ada beberapa, bukan nggak ada. Tapi kalau saya jadi Anda, saya akan lebih cari partner bisnis. Gitu ya teman-teman ya. So, saya udah merasa pertanyaan-pertanyaan yang lain kayaknya kurang bisa lah, kayak apa, terlalu teknis. Bukan teknis apa, kayak bisa nggak sponsor ganti ini, itu udah lain lagi. Saya hari ini training, menurut saya mau bilang terima kasih Anda udah datang. Anda udah dapat, mudah-mudahan Anda dapat sesuatu dari NDO ini, teman-teman. Saya banyak salah, saya minta maaf. Saya ada kata-kata yang tidak terlalu baik, saya juga minta maaf. Tapi tujuan saya pure untuk kalian. Saya memang bentuknya gini, teman-teman. Casingnya begini, cara komunikasi. Saya jujur selalu berusaha membaik. Saya berusaha menjadi lebih baik terus. Saya udah mulai mengurangi kata-kata yang tidak, kalimat-kalimat yang mestinya saya nggak ucapkan. Saya udah berusaha kurangi. Saya juga minta maaf apabila ada kekurangan. Saya mau terima kasih ke teman-teman, tapi ingat teman-teman. Ini sebelum kalian lupa lagi ya. Datang ke sini, nomor 1. Nomor 2 adalah, kenapa Anda harus sukses? Itu yang saya minta Anda harus ingat, teman-teman. So, saya lagi persiapan roadshow. Ini udah tanggal 4, tanggal 7, saya udah terbang ke Pekanbaru. Saya akan roadshow di berbagai kota. Anda bisa lihat Instagram saya lagi update data. Instagram saya bukan Instagram artis. Anda follow, selama Anda member, saya pasti follow back, gitu ya teman-teman ya. Anda bisa follow IG-nya AFC Life Science juga. Jadwal roadshow saya udah taruh di postan saya. Anda bisa ikut kalau bisa. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan acara NDO ini membantu buat orang-orang yang bingung bagaimana step-stepnya. Buat leader-leadernya, tolong Anda ingat kenapa Anda datang ke sini. Buat leader juga Anda ingat seberapa Anda susah bangun jaringan ini. Please jangan berubah. Please jangan berubah. Jangan jadi leader yang menyebalkan. Jangan jadi leader yang tidak baik. Jangan jadi leader yang tidak memberikan contoh. Oke teman-teman, IIC didirikan buat kita semua jadi lebih baik, jadi wadah transformasi. Kita baru mulai, kita baru 2 tahunan, baru mau 3 tahun. Masih oke banget, kita masih on the top. So teman-teman, keep semangat, percayalah. Buat Anda yang mau nyerah, dengerin saya. Kasih kesempatan diri Anda untuk tetap buat sukses gitu loh. Kasih kesempatan 1-2 tahun diri Anda, teman-teman. Selama ini Anda mungkin jadi karyawan belasan tahun. Anda bangun impian orang belasan tahun, puluhan tahun, Anda nggak ngeluh. Sekarang adalah waktunya Anda kasih waktu ke diri Anda. 1-2 tahun aja. Jangan nyerah, tetap maju. Ingat mobil deh. Kecepatannya walaupun cuma 5 km per jam, tapi selama Anda tetap jalan, saya yakin Anda tetap sampai, teman-teman. Bisnis ini udah kurang bukti apa. Banyak banget orang berubah. Dari sopir taksi, sales, direktur, owner bisnis, semua berubah, teman-teman. So, bisnis ini bisa dijalanin siapa aja. AFC bukan bisnis buat orang kaya. AFC adalah bisnis buat orang yang mau achieve impiannya. So, teman-teman, selamat malam. Terima kasih sudah investasi. Terima kasih datang ke NDO ini. Mudah-mudahan Anda dapat something, karena acara ini tidak disiaran ulang. Mudah-mudahan poin yang Anda catat, mudah-mudahan Anda bisa share ke downline Anda. Oke, teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Konnichiwa.